Seorang miliarder berpura-pura pergi dalam perjalanan, tetapi menemukan apa yang dilakukan pengasuh terhadap anak-anaknya. Arya Danubrata, seorang raksasa properti, yang kekayaannya mencapai lebih dari 4,5 triliun rupiah, menolak percaya pada kelemahan manusia. Baginya, dunia adalah papan catur yang luas, di mana emosi hanyalah kesalahan perhitungan. Pada usia 36 tahun, ia mengendalikan Cakrawala Jakarta. Gedung-gedung pencakar langit kaca dan baja miliknya menjulang tinggi sebagai monumen ambisinya yang tak terbatas, memotong awan dengan dingin yang sama seperti ia memutus ikatan sentimental apapun. Kesuksesan finansialnya tak terbantahkan, ganas, dan tanpa ampun. Namun, kesuksesan pribadinya adalah padang gurun yang sunyi. Rumah besar Arya, yang terletak di kawasan paling eksklusif dan terjaga di kota, adalah cerminan sempurna jiwanya. Itu adalah struktur megah, kemenangan desain arsitektur modern yang didominasi marmer hitam, beton poles, dan jendela raksasa. Tidak ada foto keluarga, tidak ada warna hangat, tidak ada kekacauan alami yang menunjukkan bahwa tempat itu dihuni dengan gembira. Itu adalah benteng kemewahan dalam segala hal, indah, tetapi sunyi mencekam. Sebuah makam seluas 3.000 m², yang dirancang untuk mengesankan dunia dan mengisolasi pemiliknya. Keheningan kuburan itu sesekali terinterupsi oleh tangisan tertahan yang berasal dari sayap barat kediaman. Di sana, di sebuah kamar besar yang lebih mirip etalase toko mainan mewah daripada kamar anak-anak, tinggallah Rama dan Rio. Si kembar berusia 2 tahun, dengan rambut ikal koklat dan mata lebar, adalah satu-satunya kenangan hidup Kartika, istri Arya. 2 tahun lalu, hidup telah menagih harga tertinggi yang bisa dibayangkan dari sang taipan. Kartika meninggal karena komplikasi tak terduga selama persalinan. Pada saat yang sama ketika Arya mendengar tangisan pertama anak-anaknya, monitor jantung istrinya mengeluarkan bunyi bip terus-menerus dan memekakkan telinga yang menghancurkan realitasnya selamanya. Sejak malam itu, hati Arya tertutup sepenuhnya. Rasa sakit menghancurkannya dengan begitu keras, sehingga satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah memutus semua perasaan dari dirinya. Ia berlindung dalam bisnisnya, melipat gandakan kekayaannya secara obsesif, bekerja 18 jam sehari. Ia mencintai anak-anaknya, tak diragukan lagi dalam alam bawah sadarnya, tetapi melihat mereka seperti mengintip ke dalam jurang rasa bersalah dan kesedihan. Setiap kali ia menatap mata polos si kembar, ia melihat kematian wanita yang dicintainya. Akibatnya, Arya menjadi hantu di rumahnya sendiri. Ia adalah penyedia yang sempurna, memastikan anak-anak tidak kekurangan apapun secara materi. Tetapi sebagai seorang ayah, ia adalah sosok yang jauh, bayangan berjas rapi yang muncul 5 menit di pagi hari dan menghilang sebelum anak-anak bangun dari tidur siang mereka. Perawatan Rama dan Rio telah didelegasikan kepada serangkaian pengasuh dan perawat. Tidak ada yang bertahan lebih dari sebulan. Suasana di rumah begitu tegang dan aturan Arya begitu kejam, sehingga mereka akhirnya mengundurkan diri, tercekik oleh tekanan. Arya menuntut keheningan mutlak ketika ia berada di kediaman. Ia melarang mainan berada di luar area yang ditentukan, dan menuntut laporan harian tentang makan dan tidur anak-anak, yang dibaca seolah-olah itu adalah laporan keuangan. "Pak Arya," kata kepala rumah tangga, Bu Lastri, seorang wanita tua berwajah tegas, sambil masuk ke kantor besar Arya. Langkahnya nyaris tidak menimbulkan suara di atas karpet Persia. Mbak Rina baru saja mengemasi barang-barangnya. Dia meninggalkan surat pengunduran dirinya di meja dapur. Katanya dia tidak tahan lagi dengan kesepian di rumah ini. Arya tidak mengalihkan pandangannya dari dokumen hukum di depannya. Wajahnya, dengan fitur tajam dan tatapan keras, tidak menunjukkan sedikit pun kejutan. Bayar pesangonnya dan 1 bulan tambahan untuk ketidaknyamanan. Biarkan Pak Budi mengantarnya kemanapun dia butuh. Jawabnya dengan suara berat dan monoton, menandatangani tanda tangan yang sempurna di atas kertas. "Hubungi agen. Katakan pada mereka untuk mengirim kandidat lain besok pagi-pagi. Dan kali ini pastikan mereka mengerti bahwa saya mencari efisiensi, bukan seseorang yang datang untuk mencari teman. Anak-anak saya membutuhkan pengawasan dan disiplin, bukan belas kasihan." Bu Lastri mengangguk perlahan, menyembunyikan kesedihannya atas dinginnya pria yang pernah dikenalnya penuh semangat. Dalam penjara kemewahannya, Rama dan Rio tumbuh dikelilingi oleh kelimpahan dan dihukum oleh kesepian. Mereka memiliki pakaian terbaik, guru terbaik, dan diet yang diatur ketat oleh ahli gizi, tetapi mereka kekurangan makanan paling vital bagi seorang anak. Kontak manusia, kehangatan pelukan, tawa spontan yang lahir dari rasa aman karena dicintai.
Mereka adalah anak-anak pendiam yang bermain secara mekanis dengan balok kayu di kamar besar mereka, sering menatap ke arah pintu, menunggu sesuatu yang tidak mereka tahu bagaimana memintanya, seseorang yang akan memecahkan kaca tak terlihat yang memisahkan mereka dari dunia. Pagi berikutnya, cuaca kota berawan dan hujan, cerminan sempurna dari keadaan abadi rumah Arya. Arya duduk di ruang makan utama, menyeruput kopi hitam sambil membaca berita keuangan di tabletnya. Pukul 8 tepat, suara interkom berdering pelan. Pak Arya, kandidat baru dari agen sudah tiba, Bu Lastri mengumumkan melalui pengeras suara. Antar dia ke kantor saya. Saya akan sampai di sana dalam 2 menit. 5 menit kemudian Arya melangkah melewati pintu ganda kayu ek di kantornya. Duduk di tepi salah satu kursi kulit, dengan tangan terjalin di pangkuan, adalah Ayu Puspita. Berbeda dengan wanita berwajah tegas dan berpenampilan pengasuh Eropa yang biasa dikirim agen, Ayu memancarkan kehangatan seketika. Ia berusia 26 tahun, berasal dari Yogyakarta, dan postur tubuhnya, meskipun hormat dan sopan, tidak menunjukkan kegugupan yang melumpuhkan yang sebagian besar dialami di hadapan sang taipan. Ia mengenakan blus putih sederhana dan rok gelap, tanpa perhiasan, dengan rambut koklat diikat rapi menjadi kepang. Mata gelapnya yang dalam memancarkan perpaduan kecerdasan dan kedamaian yang tak tergoyahkan. Arya duduk di belakang mejanya yang besar, menatapnya dengan pandangan yang akan mengintimidasi eksekutif manapun di Wall Street. Nona Ayu, saya telah membaca berkas Anda. Arya memulai tanpa repot-repot menyapa, nadanya tajam seperti es. Referensi Anda sempurna, tetapi saya ingin memperjelas semuanya mulai saat ini. Ini bukan tempat penitipan anak biasa. Waktu saya bernilai ribuan dolar per menit, dan saya tidak mentolerir kesalahan, sentimentalitas murahan, atau krisis emosional dari karyawan saya. Ayu menatapnya tanpa berkedip. Saya mengerti sepenuhnya Pak Arya. Jawabnya dengan suara lembut namun tegas, dengan sedikit aksen daerah yang memberinya musikalitas yang tidak ada di rumah itu. Saya di sini untuk melakukan pekerjaan saya. Pekerjaan Anda, lanjut Arya sambil menyandarkan sikunya di atas meja, terdiri dari menjaga Rama dan Rio tetap aman, bersih, makan tepat waktu, dan tenang. Saya tidak ingin ada suara bising di lorong. Saya tidak ingin ada kekacauan di area umum. Anda akan mengenakan seragam rumah setiap saat. Tujuan Anda adalah efisiensi. Pak, Anda bukan ibu anak-anak saya. Anda adalah pengasuh mereka. Jangan melanggar batas itu. Jika Anda tidak bisa hidup di bawah aturan ini, pintu terbuka sekarang. Alih-alih menyusut, senyum belas kasihan yang sangat tipis, hampir tak terlihat, muncul di bibir Ayu. Ia telah melihat rasa sakit di mata Arya. Meskipun sikapnya sombong dan bermusuhan, wanita muda itu tidak melihat seorang tiran, ia melihat seorang pria yang ketakutan dan hancur di dalamnya. Saya tidak akan melanggar batas tugas saya, Bapak, tetapi tugas saya meliputi kesejahteraan integral anak-anak. Saya menerima aturannya, katanya dengan keyakinan. Bagus, Bu Lastri akan menunjukkan kamar Anda dan menyerahkan seragam, mulai sekarang. 1 jam kemudian, Ayu masuk ke sayap barat. Ia mengenakan seragam klasik yang diminta rumah itu. Gaun hitam rapi, celemek putih bersih dengan detail dikerah, dan rambut diikat sempurna. Di tangannya ia memegang sepasang sarung tangan pembersih kuning cerah, siap mensterilkan area bermain sesuai protokol kebersihan ketat rumah besar itu. Ketika ia membuka pintu kamar si kembar, hatinya menciut. Tempat itu sangat besar dan indah, dengan rak-rak penuh mainan yang tertata hampir secara milimetri. Di tengah karpet besar, duduk saling membelakangi, adalah Rama dan Rio. Mereka mengenakan kemeja putih kecil dan overall denim biru. Keduanya memegang mainan, tetapi tidak bermain. Wajah mereka mencerminkan apatis yang tidak alami untuk anak seusia mereka. Tidak ada teriakan sambutan atau rasa ingin tahu saat melihat orang asing masuk. Hanya keheningan yang berat. Ayu meletakkan sarung tangan kuning di atas lemari terdekat, dengan sengaja mengabaikan protokol yang memerintahkannya untuk menjaga jarak profesional. Ia berlutut perlahan di atas karpet, turun hingga setinggi mata anak-anak. Ia tidak memaksakan diri mendekat, hanya duduk di sana, menyilangkan kaki, dan mengambil balok kayu berwarna-warni yang ada di lantai. Ia mulai menumpuk balok-balok itu satu di atas yang lain, mendendangkan melodi yang sangat lembut dan manis, sebuah lagu pengantar tidur lama dari tanah kelahirannya. Suara merdunya yang penuh kelembutan sejati memecah udara steril ruangan. Perlahan, Rio, yang paling penasaran di antara keduanya, menoleh. Mata birunya yang besar menatap wanita yang bernyanyi. Rama tak lama kemudian mengikuti kakaknya.
Ayu tidak menekan mereka. Ia membiarkan rasa ingin tahu anak-anak memenangkan pertempuran. Ia menggulirkan bola kain kecil dengan lembut ke kaki Rio. Anak itu menatap bola, lalu ke Ayu, dan dengan rasa malu yang ekstrem, ia mengambilnya dengan tangan kecilnya dan mendorongnya kembali. Ayu tersenyum lebar, senyum cerah dan hangat yang menerangi wajahnya, dan secara tidak langsung seluruh ruangan yang besar dan dingin itu. Ia menangkap bola dan membuat sedikit isyarat terkejut yang memicu sesuatu yang ajaib, sesuatu yang sudah berbulan-bulan tidak terdengar di rumah Arya. Rio mengeluarkan tawa kecil, tawa melengking, murni dan jernih. Rama, terdorong oleh suara itu, merangkak cepat ke arah mereka, bergabung dalam lingkaran. Dalam waktu kurang dari 15 menit, Ayu duduk di lantai dengan gaun hitamnya yang kusut, membiarkan si kembar membuka kepang rambutnya sementara ketiganya tertawa terbahak-bahak. Anak-anak, haus akan kasih sayang. Berpegangan padanya seperti orang yang selamat berpegangan pada pelampung. Ayu merangkul mereka, memberi mereka pelukan nyata dan panjang pertama yang mereka terima dalam waktu lama. Dari lorong, Bulastri mengamati pemandangan itu melalui pintu yang sedikit terbuka. Air mata diam menetes di pipi keriput kepala rumah tangga itu. Cahaya telah kembali masuk ke rumah Arya, meskipun pemiliknya, terkunci di menara kaca dan kesombongannya, belum menyadarinya. Karina Adijaya melangkah melewati ambang rumah Arya dengan sikap orang yang merasa pemilik dan nyonya dunia. Ia adalah tunangan Arya, seorang wanita mempesona, lahir di puncak masyarakat kelas atas Jakarta, yang kecantikannya yang dingin menyaingi arsitektur rumah itu dengan sempurna. Hubungannya dengan Sang Taipan lebih merupakan kesepakatan kekuasaan dan status daripada romansa yang penuh gairah, dua kerajaan finansial yang ditakdirkan untuk bersatu. Bagi Karina, si kembar Rama dan Rio hanyalah kerusakan kolateral, gangguan berisik yang harus ia tangani setelah cincin berlian 5 karat itu berubah menjadi akta pernikahan. Terbiasa dengan rumah yang merupakan kuil keheningan mutlak ketika Arya tidak ada, Karina mengerutkan kening saat mendengar suara yang tidak biasa ketika ia berjalan di lorong marmer menuju ruang tamu utama. Itu adalah tawa melengking, kekanak-kanakan, dan penuh kegembiraan yang tak terkendali. Gema itu terdengar dari taman dalam. Penasaran dan kesal dengan pelanggaran terang-terangan terhadap aturan rumah, Karina diam-diam mendekati jendela-jendela yang menghadap taman. Apa yang dilihatnya membuat darahnya mendidih karena kemarahan. Ayu, karyawan baru yang baru sedikit dibicarakan, sedang duduk di rumput yang bersih dengan celemek putihnya sedikit ternoda tanah. Si kembar berlarian di sekelilingnya mengejar gelembung sabun yang ditiup wanita muda itu ke angin. Rama tersandung dan jatuh berlutut, tetapi alih-alih menangis ketakutan, seperti yang sering ia lakukan dengan pengasuh sebelumnya, ia menatap Ayu, yang memberinya senyum lebar dan merentangkan tangannya. Anak itu bangkit tertawa dan berlari mencari perlindungan dalam pelukan wanita itu, sementara Rio bergabung dalam pelukan kolektif. Karina merasakan tusukan tajam di perutnya. Itu bukan naluri keibuan, itu adalah naluri teritorial yang murni dan mutlak. Ia telah mencoba mendekati anak-anak beberapa kali di depan Arya, memaksakan senyum dan menawarkan mainan mahal, tetapi si kembar selalu menolaknya, bersembunyi di balik perabot. Melihat seorang karyawan sederhana, seorang wanita dari latar belakang sederhana mengenakan seragam pelayan, mendapatkan pengabdian mutlak dari pewaris Arya dalam hitungan minggu, menyalakan alarm di kepalanya. Ayu tidak hanya merawat anak-anak, ia mengambil kendali emosional rumah. Dan bagi wanita manipulatif seperti Karina, itu adalah ancaman langsung terhadap kerajaan masa depannya. Malam itu, Arya dan Karina makan malam di ruang makan mahoni rumah yang luas. Meja, yang cukup besar untuk 20 orang, hanya ditempati oleh mereka berdua, diterangi oleh cahaya redup lampu kristal. Arya memeriksa beberapa email di ponselnya, pikirannya melayang jauh. Ketika Karina memutuskan sudah waktunya untuk menanam benih. Sayangku, Karina memulai dengan suara lembut, halus, yang dirancang untuk memanjakan ego sang miliarder. Kamu tahu bahwa aku hanya mengkhawatirkan kesejahteraanmu dan keluarga masa depan kita kan? Arya mengangkat pandangan dari layar, mata gelapnya menunjukkan sedikit minat. Ada apa Karina? Langsung saja. Kamu tahu aku benci bertele-tele. Ia menghela napas, berpura-pura sangat khawatir, dan meletakkan gelas anggurnya di atas meja dengan hati-hati. Ini tentang pengasuh baru, Ayu. Aku telah mengamati perilakunya beberapa hari terakhir ketika kamu di kantor menghadapi tanggung jawab besarmu. Arya, aku tidak ingin membuatmu khawatir, tetapi ada hal-hal yang tidak sesuai denganku. Penampilan bisa menipu. Maksudmu apa?
Bu Lastri sudah memberiku laporannya. Anak-anak makan tepat waktu dan rumah rapi. Jawabnya membela diri, meskipun otot di rahangnya mengencang. Sifatnya yang tidak percaya, yang sama yang telah membuatnya mengumpulkan kekayaan 4,5 triliun rupiahnya, selalu waspada. Oh, tentu saja dia menjaga penampilan di depan Bu Lastri, kata Karina, mencondongkan tubuh ke depan, merendahkan suaranya seolah-olah mengungkapkan rahasia negara. Tapi hari ini aku pulang lebih awal. Aku melihatnya di taman, Arya. Cara dia memperlakukan anak-anak ketika dia pikir tidak ada yang melihat. Dia memanipulasi mereka. Dia memanjakan mereka dengan sengaja untuk membuat dirinya sangat diperlukan. Tapi itu bukan yang terburuk. Arya meletakkan ponselnya telungkup di atas meja. Postur tubuhnya menegang. Bicara. Aku melihatnya berkeliaran di area pribadimu. Karina berbohong dengan kefasihan yang menakjubkan, menatap langsung ke mata tunangannya. Dia masuk ke kantormu dan beberapa hari yang lalu, ketika aku melewati dapur, dia sedang mengambil makanan di peralatan makan utama, memberi anak-anak makanan penutup yang dilarang ahli gizi hanya untuk membuat mereka diam. Dan ketika Rama tidak mau patuh, aku melihat bagaimana dia memegang lengannya dengan kekuatan yang tidak perlu. Anak itu menatapnya dengan ketakutan, Arya. Ketakutan yang dia samarkan sebagai kepatuhan ketika kamu hadir. Dia memanfaatkan kekayaanmu, kenyamanan rumah ini, dan dia menggunakan anak-anakmu untuk mengamankan posisinya. Keheningan yang mengikuti kata-katanya sangat pekat dan mencekik. Arya tidak mengatakan apa-apa segera. Pikiran analitisnya mulai memproses informasi di dunia korporasinya. Pengkhianatan adalah hal biasa setiap hari. Orang selalu menginginkan sesuatu darinya, uangnya, pengaruhnya, statusnya. Mengapa seorang pengasuh sederhana berbeda? Gagasan bahwa seseorang secara diam-diam menganiaya anak-anaknya dan menikmati kekayaannya di belakangnya membuat kemarahan dingin dan gelap bersemayam di dadanya. Dinding es yang mengelilingi hatinya semakin mengeras. Jika apa yang kamu katakan benar, gumam Arya dengan suara yang akan membekukan darah siapapun, saya akan memastikan dia tidak akan pernah bekerja lagi di kota ini. Aku hanya ingin melindungimu, sayangku. Melindungi mereka, bisik Karina. Mengulurkan tangan untuk membelai tangan Arya, menyembunyikan senyum kemenangan. Racun itu sudah masuk ke dalam sistem. Selama 3 hari berikutnya, rumah Arya menjadi ladang ranjau tak terlihat. Paranola telah berakar dalam di benak Arya. Terbiasa memiliki kendali mutlak atas setiap variabel dalam hidupnya. Keraguan yang ditanam oleh Karina menggerogotinya dari dalam. Dari kantornya, ia mengamati monitor keamanan dengan intensitas obsesif, mencari gerakan kasar dari Ayu, tatapan ketakutan di wajah anak-anaknya. Tetapi kamera hanya menunjukkan fragmen statis dari rutinitas harian. Ayu di lorong, Ayu di taman, Ayu mendorong kereta dorong ganda. Tidak ada suara dalam rekaman keamanan internal dan sudut sering meninggalkan titik buta, terutama di sayap barat dan ruang makan keluarga. Arya membenci ketidakpastian. Dalam dunia bisnis, ketika ia mencurigai adanya penggelapan, ia melakukan audit mendadak. Di rumahnya, ia akan menerapkan logika tanpa ampun yang sama. Ia tidak akan menghadapi karyawan berdasarkan asumsi. Ia membutuhkan bukti yang tak terbantahkan. Ia perlu melihat topeng pengasuh jatuh dengan mata kepalanya sendiri. Pada Kamis malam, Arya memanggil semua staf rumah ke lobi utama. Petugas kebersihan, juru masak, Bu Lastri, dan tentu saja Ayu. Arya berdiri di depan mereka, rapi dalam setelan biru lautnya, memancarkan otoritas yang luar biasa. Saya mengumpulkan Anda pada jam ini karena telah muncul keadaan darurat yang tidak terhindarkan di kantor saya di London. Ia mengumumkan dengan suara lantang, pandangannya menyapu kelompok itu, hingga berhenti sesaat lebih lama dari yang seharusnya pada pengasuh. Ada masalah dalam salah satu merger properti kami di London. Pesawat pribadi saya akan lepas landas besok pagi-pagi. Saya akan berada di luar negeri selama seminggu penuh. Sepenuhnya tidak dapat dihubungi karena jadwal negosiasi yang intens yang menunggu saya. Gumaman pengertian menyebar di antara staf. Arya mengangkat tangan menuntut keheningan mutlak. Selama ketidakhadiran saya berharap rumah ini berfungsi dengan presisi militer yang sama seperti biasa. Bu Lastri, Anda bertanggung jawab atas administrasi umum. Dan Anda, Nona Ayu. Arya menatap mata gelap dinginnya langsung pada Ayu. Ya Pak Arya, jawabnya sambil melangkah maju, dengan tangan terjalin dan ekspresi tenang tidak terintimidasi oleh ketegangan di udara. Anda akan memiliki kendali penuh atas sayap barat dan anak-anak saya. Tidak akan ada kunjungan, tidak akan ada perubahan dalam diet mereka.
Tidak akan ada kebisingan yang tidak perlu. Saya ingin Rama dan Rio menjaga rutinitas mereka persis sama, ingat aturan saya. Rumah ini dilengkapi dengan teknologi canggih, dan meskipun saya berada di benua lain, tim keamanan eksternal saya akan terus memantau perimeter. Saya tidak akan mentolerir kelalaian. Saya jelas? Sangat jelas, Bapak. Anda tidak perlu khawatir. Anak-anak akan dirawat dengan sempurna dan aman sampai Anda kembali, kata Ayu. Dan untuk sesaat tatapannya mencerminkan empati yang tulus, seolah ia mencoba menenangkan ayah yang absen yang ia lihat di depannya. Arya merasa jijik dengan tatapan itu. Manipulatif, pikir Isabella. Dia benar. Dia terlalu sempurna, terlalu tenang. Pagi berikutnya, operasi dimulai. Rumah itu bangun pagi-pagi. Mobil mewah Eropa Arya diparkir di depan pintu utama. Bagasi terbuka dan Pak Budi memuat sepasang koper perjalanan eksklusif. Arya menuruni tangga lebar, berpamitan dengan Karina, yang telah bermalam di rumah untuk mengamankan alibinya. Semoga perjalananmu menyenangkan, sayang. Bereskan kekacauan di London itu dan cepat kembali. Aku akan tetap di luar, seperti yang kamu minta, agar stafmu bisa bekerja tanpa gangguan, katanya, memberinya ciuman di pipi, menikmati kemenangan yang akan datang. Arya mengangguk. Wajahnya adalah topeng yang tak terbaca. Sebelum masuk ke mobil, ia melihat ke balkon lantai 2. Di sana ada Ayu, menggendong Rio di satu lengan dan Rama di lengan lainnya, membantu mereka melambaikan tangan kecil mereka untuk berpamitan dengan ayah mereka. Arya merasakan simpul pahit di tenggorokannya, mengangkat tangan dengan lambaian kering dan cepat, masuk ke kendaraan dan menutup pintu dengan keras. Mesin meraung dan mobil meluncur di jalan kerikil yang panjang, melintasi pintu gerbang besi tempa yang memisahkan properti itu dari dunia luar. Melalui kaca spion, Arya melihat rumahnya semakin kecil. Rencana sang miliarder telah berjalan. Jebakan itu telah dipasang dengan sempurna. Semua orang di rumah percaya bahwa penguasa dan pemilik kerajaan Arya Danubrata akan menyeberangi Samudra Atlantik dalam beberapa jam ke depan. Tidak ada yang curiga bahwa tujuan sebenarnya Arya bukanlah bandara internasional, melainkan sebuah motel gelap dan sunyi di pinggir kota, di mana ia akan menunggu dengan sabar hingga malam tiba untuk melaksanakan fase terakhir dari audit pribadinya. Ia akan menemukan apa yang sebenarnya terjadi pada anak-anaknya ketika pintu tertutup dan pemilik miliaran itu menghilang. Bagian dalam kendaraan mewah itu adalah tempat perlindungan dari kulit gelap dan keheningan kedap udara, terisolasi dari kekacauan Jakarta. Tetesan hujan meluncur di kaca jendela berwarna, mendistorsi lampu neon dan lampu depan mobil lain menjadi kanvas kabur dengan warna-warna melankolis. Di kursi belakang, Arya Danubrata tetap tak bergerak, seperti patung yang diukir dalam ketegangan dan keraguan. Postur tubuhnya kaku, bahunya tegang di bawah kain setelan biru lautnya yang sempurna. Pikirannya, yang biasanya merupakan mesin sempurna yang dirancang untuk menghitung risiko finansial, memproyeksikan investasi, dan menghancurkan kompetisi korporat, kini menjadi pusaran paranoia. Kata-kata Karina bergema di kepalanya, terulang seperti gema beracun yang tidak bisa ia diamkan. Dia memanfaatkan kekayaanmu. Dia memanipulasi mereka. Anak itu menatapnya dengan ketakutan, Arya. Arya menutup matanya erat-erat, menggosok pelipisnya dengan jari telunjuk dan ibu jari. Kerajaan 4,5 triliun rupiah yang telah ia bangun bata demi bata tiba-tiba terasa tidak berguna. Sebuah benteng kosong yang tidak bisa melindungi dua orang yang memiliki darahnya. Ia telah menghabiskan 2 tahun terakhir lari dari rasa sakit kehilangan Kartika, mengubur dirinya hidup-hidup di bawah tumpukan kontrak dan rapat dewan direksi, yakin bahwa sikap dinginnya adalah perisai yang tak tertembus. Namun, gambaran mental anak-anaknya, Rama dan Rio, menderita dalam diam di tangan orang asing di rumahnya sendiri, membuat sesuatu yang kuno dan buas terbangun di dalam dirinya, naluri kebapakan murni dan naluriah yang ia kira telah terputus bersama dengan kemampuannya untuk mencintai. Ia melirik jam tangannya. Tinggal 40 menit lagi menuju hanggar pribadi tempat pesawatnya menunggunya dengan mesin menyala. Rencana awalnya adalah terbang ke properti terpencil di puncak, bersembunyi di sana selama beberapa hari dan memantau situasi dari jarak jauh. Tetapi kecemasan mencekiknya. Dalam dunia bisnis, ketika ia mencurigai adanya penipuan, ia tidak menunggu auditor membawakan laporan beberapa hari kemudian. Ia sendiri yang mendobrak pintu dan memeriksa pembukuan. Mengapa ia harus bertindak berbeda ketika itu menyangkut anak-anaknya sendiri? Pak Budi, suara Arya memecah keheningan kabin dengan presisi pisau bedah.
Sopir veteran yang telah bekerja untuk keluarga Arya selama lebih dari 1 dekade melihat melalui kaca spion. Ya Bapak, batalkan rencana penerbangan. Hubungi pilot dan beritahu ada penundaan tanpa batas waktu dan belok di pintu keluar berikutnya. Kita kembali ke rumah. Pak Budi mengedipkan mata terkejut, tetapi latihannya langsung mengatasi. Segera, Pak Arya, kita masuk lewat pintu utama. Tidak, jawab Arya. Suaranya berubah menjadi nada gelap dan terukur. Saya ingin Anda mematikan lampu kendaraan saat masuk ke perimeter properti. Bawa saya ke jalan servis belakang yang digunakan truk supply. Anda akan menurunkan saya di pintu masuk basement dan kemudian pergi. Tidak ada, benar-benar tidak ada yang boleh tahu bahwa saya telah kembali. Mobil itu berbelok tajam, mengubah arah dan tenggelam ke malam hujan, meninggalkan kota. Perjalanan kembali terasa seperti keabadian. Arya merasakan adrenalin mulai memompa kuat di pembuluh darahnya. Ia mempersiapkan diri secara mental untuk yang terburuk. Ia membayangkan rumahnya berubah menjadi berantakan. Gudang anggur koleksi dijarah. Ayu mengabaikan aturan. Duduk di perabot desainer. Mungkin ditemani orang asing. Menertawakan sang taipan yang absen, sementara anak-anaknya menangis terkunci di kamar mereka yang besar dan dingin. Kebencian yang ia rasakan saat itu terhadap pengasuh itu mutlak. Jika tuduhan Karina ternyata benar, ia secara pribadi akan menghancurkan hidup wanita itu. Ketika mereka tiba di batas properti, hujan telah mereda menjadi gerimis tipis dan dingin. Gerbang besi tempa besar di pintu masuk utama menjulang di kejauhan, mengesankan dan tertutup. Sopir mengikuti perintah dengan tepat, berbelok ke jalan samping, diapit oleh dinding batu tinggi dan vegetasi lebat, mematikan lampu depan untuk menyatu dengan kegelapan. Mobil berhenti dalam keheningan total di depan pintu baja berat yang tertanam di dasar rumah. Arya turun dari kendaraan tanpa payung. Udara malam, lembab dan berbau tanah basah. Dengan isyarat kering, ia memberhentikan sopir, melihat mobil itu mundur perlahan hingga menghilang dalam bayang-bayang. Ia sendirian, orang paling kuat di sektor properti ibu kota berdiri di bawah hujan, akan menyusup ke rumahnya sendiri. Ia mendekati panel keamanan yang tersembunyi di dinding, membuka penutupnya dan meletakkan ibu jarinya di atas pemindai biometrik. Lampu hijau kecil berkedip dan mekanisme kunci mengeluarkan bunyi klik dalam dan tumpul. Arya mendorong pintu berat itu dan melangkah masuk menuju terowongan servis di rumahnya sendiri. Kontrasnya langsung terasa. Di belakangnya adalah badai. Di depannya terbentang koridor bawah tanah yang terang benderang dan steril, dirancang agar staf pemeliharaan bergerak tanpa terlihat oleh penghuni rumah. Arya maju dengan langkah hati-hati, sepatunya nyaris tidak bergaung di lantai beton poles. Ia merasa seperti hantu, penampakan yang menyusuri bagian dalam kerajaan marmer dan keheningan miliknya. Ia naik tangga spiral di area servis, membuka pintu yang langsung menuju koridor belakang di lantai pertama. Perburuan telah dimulai. Jebakan telah tertutup, dan ia siap menemukan mangsanya. Arya menyelinap di koridor yang diselimuti kegelapan malam. Lampu utama rumah mati, dan hanya lampu dinding tersembunyi yang diprogram untuk memberikan penerangan keamanan minimal yang menciptakan bayangan memanjang di lantai marmer hitam. Rumah itu tenggelam dalam keheningan yang pekat dan berat, keheningan artifisial, dan paksaan yang ia sendiri perintahkan untuk dipertahankan selama berbulan-bulan. Tidak terdengar suara hujan yang terhalang oleh kaca kedap suara, maupun dengungan peralatan di dapur profesional yang luas. Dengan napas terkontrol, ia maju hingga mencapai pintu ganda kayu eksolit kantor pribadinya. Ia menggunakan kunci utamanya dan masuk tanpa menyalakan lampu kristal. Bau akrab kayu halus, kulit tua, dan tinta langsung menyelimutinya. Ia menutup pintu di belakangnya, memastikan kunci berbunyi tanpa suara, dan berjalan dalam gelap menuju meja besarnya. Di balik panel palsu di dinding, ditutupi oleh lukisan abstrak bernilai tinggi, terdapat otak sejati rumah, server keamanan internal, matriks yang bahkan tidak dapat diakses sepenuhnya oleh penjaga perimeter luar. Arya memasukkan kode ke keypad alfanumerik. Layar utama menyala, memancarkan cahaya dingin yang menerangi wajahnya yang tegang dan mata gelapnya yang dipenuhi kecemasan. Selusin kisi muncul di monitor, menunjukkan transmisi langsung dari semua kamera tersembunyi beresolusi tinggi yang tersebar di rumah. Arya mencondongkan tubuh ke depan, meletakkan tangannya di atas meja. Buku-buku jarinya memutih karena cengkeraman yang kuat. Pikirannya mengharapkan bencana. Hatinya dilindungi oleh selubung es, mengharapkan konfirmasi pengkhianatan. Ia memulai audit visual. Pertama, gudang anggur.
Monitor menunjukkan deretan botol-botol bersejarah yang tertata rapi, tak tersentuh, tenggelam dalam kegelapan yang terkondisi. Tidak ada siapa-siapa, tidak ada botol pecah atau tanda-tanda invasi. Ia beralih ke ruang tamu utama. Ia mencari kekacauan yang Karina jamin akan ia temukan. Ia mencari pelayan yang mengadakan pesta rahasia di belakangnya, atau Ayu yang beristirahat dengan kaki di atas meja kaca. Tidak ada. Barang antik berada di tempatnya. Perabot desainer tetap rapi. Karpet Persia tidak menunjukkan satu pun kerutan. Rumah itu tampak seperti museum yang ditutup pada malam hari, steril dan sempurna. Arya mengerutkan kening. Kebingungan mulai meresap melalui kemarahannya. Ia dengan cepat mengubah tampilan ke sayap barat, zona terlarang. Kamera di lorong menunjukkan Bu Lastri menutup pintu kamarnya, bersiap untuk beristirahat. Semuanya mengikuti jadwal ketat yang ia sendiri rancang. Paranola awal bertabrakan secara brutal dengan realitas visual. Di mana Ayu? Di mana anak-anaknya? Jari-jarinya melayang di atas panel kontrol, mengubah umpan ke kamera di area ruang makan sekunder dan ruang bermain yang terletak di dekat taman dalam. Di sana layar mengembalikan kilatan cahaya hangat kepadanya. Ada lampu menyala. Arya menyesuaikan kontras kamera. Ia bisa melihat gerakan. Ayu ada di sana di layar. Ia tidak mengenakan pakaian vulgar. Juga tidak ditemani orang asing. Ia mengenakan seragam hitamnya yang sempurna dengan celemek putih, bergerak bolak-balik dengan anggun dan tenang. Dalam kamera yang tidak memiliki audio, ia melihatnya membungkuk di atas meja. Ia melihat si kembar duduk di kursi tinggi mereka, tetapi mereka tidak menangis, tidak ketakutan, juga tidak ada sedikit pun tanda-tanda penganiayaan. Bahkan, melalui butiran digital gambar malam, Arya melihat sesuatu yang benar-benar membingungkannya. Anak-anak bergerak dengan energik, mengangkat lengan kecil mereka dengan ekspresif. Ketidaksesuaian antara kebohongan beracun Karina dan adegan damai di monitor membuat kepala Arya berputar. Ada sesuatu yang tidak beres. Di layar tanpa suara, kenyataan itu tidak lengkap. Ia tidak bisa melihat detail wajah. Ia tidak bisa mendengar nada suara pengasuh itu. Otak analitisnya, yang terlatih untuk selalu tidak percaya, membisikkan bahwa mungkin itu hanyalah sebuah akting, sebuah fasad yang dijaga dengan hati-hati. Ia membutuhkan lebih dari sekadar gambar digital. Ia perlu menyaksikannya dengan indera sendiri. Dengan gerakan tiba-tiba, Arya mematikan layar. Kegelapan kembali menyelimuti kantor. Ia menegakkan tubuh, mengancingkan jaket setelan jasnya, sesuai naluri formalitas, dan menuju pintu. Ia membuka pintu kantor hanya beberapa sentimeter. Pendingin udara sentral berdengung lembut di koridor, gumaman mekanis yang hampir tidak terdengar. Arya keluar ke lorong, berjalan dengan kelambatan terukur, menempel ke dinding seperti pemburu yang mengintai mangsanya. Setiap langkah membawanya lebih dekat ke pintu ganda kaca buram yang memisahkan lorong utama dari area ruang makan sehari-hari, dari mana seberkas cahaya keemasan redup berasal. Saat ia mendekat, keheningan mutlak yang telah ia paksakan di rumahnya selama 2 tahun lamanya mulai retak. Itu bukan suara kaca pecah atau tangisan pilu seorang anak yang ketakutan. Itu adalah suara yang membekukan Arya Danubrata, membuatnya lumpuh beberapa meter dari pintu ruang makan. Suara yang manis, merdu, dan penuh kesabaran tanpa batas melayang di udara. Itu Ayu. Ia berbicara dengan nada santai, lembut, menirukan suara berbagai karakter, menceritakan sebuah kisah dengan antusiasme yang tulus. Dan kemudian pesawat kecil itu terbang fium, langsung ke landasan Rama. Suara pengasuh itu terdengar, hangat dan bersemangat. Dan jawaban untuk suara itu seperti kilat yang membelah kegelapan rumah menjadi 2, suara yang belum pernah Arya dengar di dinding rumahnya sejak anak-anaknya baru lahir. Itu adalah tawa ganda, tak terkendali, murni, dan penuh kegembiraan yang meluap. Rama dan Rio tertawa terbahak-bahak. Gema kekanak-kanakan itu memantul di langit-langit tinggi dan marmer dinding, seketika menghancurkan makam dingin yang Arya bangun untuk melindungi dirinya dari dunia. Tidak ada teror dalam tawa itu. Tidak ada manipulasi. Hanya ada kebahagiaan yang paling murni dan polos. Hati Arya, yang selama berbulan-bulan hanya berdetak karena inersia dan ambisi, berdebar kencang di dadanya. Kemarahan dan paranoia yang telah membawanya kembali secara diam-diam lenyap, meninggalkan di tempatnya pusing emosional yang benar-benar mengguncangnya. Ia menelan ludah, merasakan simpul besi di tenggorokannya. Perlahan, dengan tangan yang sedikit gemetar, ia mendekati ambang ruang makan. Ia akan mengintip, ia akan menghancurkan dinding kebutaannya sendiri.
Ia akan menyaksikan adegan yang akan mengubah arah hidupnya dan kerajaannya selamanya. Seluruh malam itu adalah penyiksaan bayangan dan antisipasi bagi Arya Danubrata. Setelah mendengar tawa anak-anak pertama yang memecah kesunyian rumahnya yang suram, ia terdiam, tidak mampu mengambil langkah terakhir. Pikirannya, yang terlatih untuk pertempuran korporat, mengalami korsleting di hadapan kegembiraan murni dan polos yang memancar dari ruangan sebelah. Alih-alih menerobos masuk dan menghancurkan momen itu, Arya mundur diam-diam ke kegelapan kantornya, menjatuhkan diri ke kursi kulitnya. Di sana ia bertahan selama berjam-jam, diselimuti kegelapan, mendengarkan gumaman jauh dan menenangkan dari kehidupan nyata yang berdenyut di rumahnya sendiri. Perlahan, kelelahan dan beban hantu-hantunya sendiri mengalahkannya, menenggelamkannya dalam tidur yang tidak nyenyak. Ketika Arya membuka matanya, badai telah berlalu. Jam di pergelangan tangannya menunjukkan pukul 8 pagi. Ia berdiri dengan cepat, merasakan kekakuan di tubuhnya, karena telah tidur di kursi dengan setelan biru lautnya yang sempurna, kemeja putihnya, dan dasi gelapnya yang masih terikat rapi. Cahaya pagi menyaring melalui celah-celah gorden tebal kantornya. Ia tiba-tiba teringat mengapa ia ada di sana dan apa yang telah ia dengar malam sebelumnya. Jantungnya berdebar kencang. Ia keluar dari kantornya dan berjalan menyusuri lorong panjang menuju ruang makan sekunder yang khusus disediakan untuk anak-anak dan staf yang bertanggung jawab atas mereka. Saat ia mendekat, aroma lezat dan rumahan membelai indranya. Bau mentega cair dan pasta yang baru dimasak yang belum pernah tercium di lorong-lorong rumahnya, di mana makanan biasanya disiapkan oleh koki-koki ketat yang mengikuti diet kaku dan tanpa jiwa. Arya menghentikan langkahnya tepat sebelum ambang ruang makan. Denyut nadinya berdetak di telinganya. Ia mengintip perlahan, meletakkan tangan yang gemetar di kusen pintu. Apa yang disaksikan matanya saat itu adalah pemandangan yang begitu sempurna, begitu murni sinematik dan tidak nyata, sehingga membuatnya terengah-engah. Ruangan itu bermandikan cahaya siang yang lembut dan alami yang masuk melalui jendela-jendela besar, menerangi ruangan dan menghasilkan pantulan yang menyenangkan di wajah orang-orang yang hadir, menciptakan bayangan halus dan realistis yang memberikan kedalaman spektakuler pada suasana. Ruang makan, yang selalu dianggap Arya sebagai ruang fungsional dan steril, telah berubah. Dinding biru pastel yang lembut memancarkan ketenangan mutlak, rasa perlindungan, dan kedamaian. Di belakang meja utama, tersusun simetris di dinding, tergantung potret anak-anaknya, dibingkai dengan kayu terang, memberikan tempat itu rasa kepemilikan dan keterikatan keluarga yang belum pernah ada sebelumnya. Di satu sisi, di atas perabot kayu ukiran yang elegan, sebuah vas kristal penuh bunga segar dan sangat berwarna-warni menangkap sinar matahari, menanamkan kehidupan dan sentuhan alam yang semarak ke lingkungan. Itu adalah skenario yang secara sempurna memadukan kemewahan rumah yang tak terbantahkan dengan kehangatan rumah tangga yang tak tertandingi, dan di tengah gambar sempurna itu, kehidupan itu sendiri terhampar di depannya. Di atas meja makan yang bersih sempurna, kedua anaknya, si kembar Rama dan Rio yang berambut ikal dan identik berusia 2 tahun, duduk berdampingan. Arya merasakan simpul di tenggorokannya saat melihat mereka. Mereka mengenakan kemeja katun putih kecil di bawah overall denim biru. Pakaian sederhana dan biasa itu menciptakan kontras visual yang lembut dan sangat polos terhadap warna netral dan mewah dari desain interior rumah. Wajah mereka adalah gambaran kebahagiaan mutlak. Mulut kecil mereka sedikit terbuka, melengkung dalam senyum lebar dan mata biru mereka bersinar dengan rasa ingin tahu dan kegembiraan yang Arya tidak tahu mereka mampu ekspresikan. Di depan masing-masing dari mereka tergeletak piring putih berkilauan dengan porsi pasta yang mengepul, tersusun simetris sempurna di atas meja. Di satu sisi meja, berdiri dan sepenuhnya menyerahkan diri pada pekerjaannya adalah Ayu. Ia mengenakan gaun hitam klasik seragam pelayan yang diberlakukan oleh protokol rumah, dihiasi dengan celemek putih bersih dan detail yang serasi dikerah. Namun, yang menarik perhatian secara mencolok adalah sarung tangan pembersih kuning cerah dan intens yang ia kenakan, bertindak sebagai aksen visual yang kuat dan berani yang memecah formalitas pakaiannya. Postur tubuhnya sangat lembut dan penuh perhatian. Ia sedikit condong ke depan, menciptakan gerakan alami, dan mengalir saat ia menyajikan sedikit lebih banyak makanan. Ekspresi wajah Ayu adalah cinta murni. Itu hangat, melindungi, dan sangat tenang. Ia memancarkan cahaya seorang ibu, meskipun ia hanya seorang pengasuh mereka. Arya membeku di ambang pintu, terpotong dari cahaya latar. Postur tubuhnya tegak, defensif,
karena kebiasaan, tetapi bahunya sedikit terangkat sebagai isyarat keterkejutan mutlak. Mulutnya sedikit terbuka dan mata gelapnya terbuka lebar, mencerminkan campuran yang luar biasa dari kejutan dan emosi yang begitu dalam, sehingga secara fisik menyakitinya di dada. Ia adalah seorang pria dengan 4,5 triliun rupiah, pemilik menara yang menyentuh langit, mengamati dari pinggir kehidupannya sendiri harta terbesar dan paling berharga yang ia miliki, dirawat oleh orang asing yang telah mengembalikan jiwa ke rumahnya. Waktu seolah berhenti di ruangan yang bermandikan cahaya pagi yang lembut itu. Arya Danubrata, pria pebisnis yang tak kenal ampun, sang taipan yang tidak gemetar di hadapan dewan direksi paling kejam di Eropa atau Amerika Utara, terpaku di lantai rumahnya sendiri, tidak mampu mengeluarkan suara. Dari posisinya, di ambang pintu, sebagian tersembunyi oleh bayangan koridor luar, ia menjadi penonton diam dari keajaiban sehari-hari. Ayu tidak menyadari kehadirannya. Ia benar-benar tenggelam dalam anak-anak, dunianya berputar di sekitar senyum Rama dan Rio. Dengan gerakan lembut dan anggun dari tangannya yang tertutup sarung tangan kuning cerah, ia menata serbet kain di pangkuan Rama. "Ayo sayang-sayangku, makan semua pasta agar tumbuh besar dan kuat seperti raksasa," kata Ayu. Suaranya adalah gumaman merdu, lembut seperti angin, yang membelai setiap sudut ruang makan berdinding biru pastel itu. Rio, dengan wajah sedikit belepotan saus, mengangkat pandangannya ke Ayu dan dengan lidah setengah menjulur mengucapkan sepatah kata yang terdengar sangat mirip dengan ayah, menunjuk dengan garpu kecilnya ke arah jendela. Ayu menghentikan pekerjaannya sejenak. Senyum di wajahnya tidak goyah, tetapi memperoleh nuansa kelembutan dan pengertian yang mendalam. Ia sedikit membungkuk, setinggi mata anak itu, meletakkan tangan di atas meja kayu. "Ya sayangku," jawabnya dengan kelembutan tak terbatas, tanpa tahu bahwa pria yang dibicarakannya mendengarkan beberapa meter jauhnya. "Ayah harus pergi. Ayahmu bekerja sangat keras. Tahukah kalian mengapa? Karena ia ingin membangun kastil raksasa untuk kalian. Terkadang, ayah harus sangat kuat dan sibuk untuk melindungi anak-anaknya. Tetapi setiap kali ia keluar dari pintu besar itu, hatinya tetap duduk di sini bersama kalian di meja ini. Ia mencintai kalian lebih dari apapun di alam semesta ini." Mendengar kata-kata itu, sesuatu di dalam dada Arya hancur dengan suara tumpul, pasti, dan tak terpulihkan. Rasanya seperti bendungan raksasa yang dibangun dengan bertahun-tahun rasa sakit yang tertahan, rasa bersalah yang tidak diproses, dan kedinginan yang dipaksakan sendiri, tiba-tiba runtuh di bawah tekanan samudra realitas. Kata-kata Ayu tidak memiliki sedikit pun kebencian. Tidak ada sedikit pun dendam terhadap aturan tirani yang ia paksakan. Tidak ada manipulasi, tidak ada kekejaman. Ayu melindungi citra ayah yang absen di depan anak-anaknya sendiri. Ia menanamkan cinta, di mana ia hanya meninggalkan penelantaran dan kekosongan. Dalam milidetik wahyu itu, racun kebohongan Karina Adijaya hancur total di benak Arya. Ia teringat tunangannya yang duduk di ruang makan mahoni yang besar, membisikkan racun tentang wanita muda ini. Ia teringat bagaimana Karina meyakinkannya bahwa Ayu menganiaya si kembar, bahwa ia meneror mereka, bahwa ia menertawakannya di belakangnya. Mengapa ia melakukannya? Jawabannya menghantamnya dengan kekuatan badai. Karina tidak ingin melindungi anak-anak, ia membenci mereka, ia ingin mengisolasi mereka, ia ingin Arya menyingkirkan satu-satunya orang yang memberi mereka kehangatan manusia, agar ia memiliki kendali mutlak atas dirinya dan kekayaannya yang tak terbatas. Tanpa campur tangan kasih sayang anak, Karina telah mencoba memutus satu-satunya harapan penebusan yang tersisa. Arya mundur setengah langkah, menyandarkan punggungnya ke dinding koridor yang dingin, karena ia merasa lututnya, terbungkus kain tipis setelannya yang pas, akan menyerah. Ia mengangkat tangan gemetar ke wajahnya. Pria es itu sedang mencair. Air mata yang tidak ia tumpahkan bahkan di pemakaman megah dan mengesankan mendiang istrinya, Kartika, mulai mengalir dari mata gelapnya, membakar dan diam. Ia menangisi Kartika, yang ketidakhadirannya telah ia hukum secara pengecut pada anak-anaknya sendiri. Ia menangisi 2 tahun yang hilang itu. Setiap malam ia meninggalkan Rama dan Rio sendirian di kamar besar itu, mempercayakan perawatan mereka kepada karyawan yang ia bayar dengan uang dan bukan dengan waktu. Ia menangisi kebutaan kesombongannya sendiri, karena percaya bahwa cek tanpa batas dapat menggantikan kehangatan pelukan sebelum tidur. Sementara air mata mengalir deras di pipinya, merusak fasad kesempurnaan tak kenal ampun, yang begitu ia usahakan untuk dipertahankan di mata dunia. Arya kembali mengintip ke ruang makan.
Ia melihat anak-anaknya tertawa terbahak-bahak karena wajah lucu yang baru saja dibuat Ayu untuk mereka. Ia melihat warna-warna cerah bunga segar, biru yang menenangkan dari dinding, overall denim kecil, dan kepolosan putih kemeja. Segala sesuatu yang ia miliki, gedung pencakar langitnya, rekening banknya di Swiss, sahamnya di bursa saham, semuanya memudar dan menjadi tidak berarti di hadapan kemegahan adegan keluarga yang sederhana itu. Triliunan rupiah tidak sebanding dengan satu detik pun tawa jernih Rio maupun tatapan penasaran Rama. Dinding itu telah runtuh sepenuhnya. Fondasinya telah menjadi debu. Arya Danubrata dengan kasar menyeka air matanya dengan bagian belakang lengan kemeja putihnya yang sangat mahal, tanpa sedikit pun peduli merusak sutra halus itu. Sebuah tekad baru, ganas, dan cerah menyala di matanya. Ia bukan lagi penghitung kalkulasi kerajaan properti. Pada saat itu ia baru saja lahir sungguh-sungguh, dan untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, ayah dari Rama dan Rio menarik napas dalam-dalam, mengisi paru-parunya dengan aroma pasta dan rumah, meluruskan postur tubuhnya meninggalkan kejutan dan rasa sakit, dan bersiap untuk mengambil langkah terpenting dalam seluruh hidupnya. Ia akan meninggalkan bayangan koridor dan berjalan menuju cahaya keluarganya sendiri. Langkah pertama yang diambil Arya Danubrata ke dalam ruang makan yang terang itu lambat, hampir ragu-ragu, seolah-olah ia sedang melintasi batas antara dua dunia yang sama sekali berbeda. Suara sol sepatu formalnya beresonansi di lantai kayu poles. Itu adalah suara kering, keretakan ringan yang tiba-tiba memotong suasana tawa dan permainan yang memenuhi ruangan. Ayu, yang pada saat itu memegang sendok di udara dengan sarung tangan kuning cerahnya, menghentikan gerakannya seketika. Naluri membuatnya menoleh ke pintu. Melihat sosok sang miliarder yang menjulang tinggi di ambang pintu, warna darah meninggalkan wajah pengasuh muda itu. Jantungnya berdebar ketakutan. Di sana berdiri pria yang seharusnya sedang terbang melintasi Samudra Atlantik menuju London. Bos kejam yang telah memperingatkannya bahwa ia tidak akan mentolerir sedikitpun penyimpangan dari aturan ketatnya. Arya mengenakan setelan biru laut yang sama seperti kemarin, tetapi penampilannya luar biasa berantakan untuk standar sang Taipan. Dasinya sedikit longgar, rambut gelapnya acak-acakan, dan napasnya terengah-engah. Ayu menurunkan sendok perlahan, merasakan beban rasa bersalah dan pemecatan yang akan datang menimpanya. Ia telah melanggar semua aturan. Ia telah membiarkan kebisingan. Ia telah bermain dengan mereka. Celemeknya kotor. Dan yang terburuk dari semuanya, ia telah menghapus garis jarak profesional yang diperintahkan untuk dipertahankan. Pak Arya, gumam Ayu. Suaranya bergetar untuk pertama kalinya sejak ia menginjakkan kaki di rumah itu. Ia melangkah mundur, secara naluriah berdiri di antara pria itu dan si kembar. Saya bisa menjelaskannya, penerbangan itu. Saya kira Anda. Tetapi reaksi anak-anaklah yang benar-benar menghancurkan sisa-sisa Arya yang lama. Rama dan Rio merasakan ketegangan yang tiba-tiba dalam suara pengasuh kesayangan mereka dan melihat sosok ayah mereka yang tinggi dan serius, berhenti tersenyum. Bagi mereka, Arya bukanlah tempat perlindungan. Ia adalah kehadiran yang jauh, bayangan raksasa yang memaksakan keheningan dan ketegasan. Didorong oleh ketakutan akan hal yang tidak diketahui, kedua anak kecil itu turun dari kursi mereka dengan canggung dan berlari bersembunyi di balik kaki Ayu, berpegangan dengan tangan kecil mereka pada kain hitam gaunnya, hanya mengintip dengan mata biru besar mereka dengan ekspresi ketakutan yang tulus. Gerakan yang begitu alami dan naluriah itu adalah pukulan terakhir bagi Arya. Anak-anaknya sendiri takut padanya. Mereka mencari perlindungan dalam pelukan seorang karyawan yang baru mereka kenal beberapa hari, lari dari pria yang memberi mereka kehidupan. Rasa sakit yang ia rasakan di dadanya adalah fisik, tekanan mencekik yang memotong napasnya. Tidak ada teriakan, tidak ada badai kemarahan dan perintah tegas yang biasa menandai Presiden Kerajaan Arya Danubrata. Sebaliknya, Arya melakukan sesuatu yang Ayu tidak pernah bayangkan akan saksikan. Pria dengan 4,5 triliun rupiah itu, sang Taipan yang tidak pernah tunduk kepada siapapun, menjatuhkan seluruh berat badannya dan berlutut di lantai ruang makan. Kain halus celananya membentur kayu, tetapi ia tidak peduli sama sekali. Wajahnya, yang biasanya topeng es yang tak terbaca, berkerut dalam isyarat kerentanan mutlak. Air mata yang telah mulai mengalir dalam kegelapan lorong, kini mengalir bebas di pipinya di bawah sinar matahari pagi. Jangan bersembunyi, bisik Arya. Suaranya, yang selalu begitu tegas dan berwibawa, benar-benar pecah, terdengar serak, putus asa, dan dalam,
Tolong, jangan takut pada ayah. Ayu terdiam. Gambaran pengusaha yang kuat itu menangis berlutut, memohon kasih sayang anak-anaknya, melucuti setiap ketakutan yang mungkin ia rasakan. Ia mengerti dalam sekejap, dengan empati luar biasa yang menjadi ciri khasnya, bahwa ia tidak berada di depan seorang bos yang marah, melainkan di depan seorang ayah yang baru saja terbangun dari mimpi buruk yang panjang dan gelap. Arya merentangkan kedua tangannya ke depan, tangan-tangan itu sedikit gemetar. Rama, Rio, lanjutnya. Dan setiap suku kata seolah membutuhkan upaya luar biasa yang syarat dengan 2 tahun penyesalan. Ayah ada di sini. Ayah tidak pergi. Maafkan ayah. Maafkan ayah karena telah meninggalkan kalian sendirian. Si kembar menatap ayah mereka, bingung oleh air yang jatuh dari matanya. Mereka belum pernah melihatnya seperti ini. Mereka berpegangan lebih erat pada celemek pengasuh. Ayu dengan mata juga berkaca-kaca karena emosi, membungkuk perlahan hingga sejajar dengan anak-anak. Dengan tangannya yang tertutup sarung tangan kuning cerah, ia membelai punggung anak-anak, menularkan rasa aman. Pergi, bisik Ayu dengan kelembutan tak terbatas, mengangguk ke arah Arya. Itu ayahmu, dia menunggumu. Pergi kepadanya, anak-anakku. Didorong oleh suara menenangkan wanita yang sangat ia percayai, Rio adalah yang pertama melangkah maju dengan ragu. Sepatu putih kecilnya menginjak kayu hingga memperpendek jarak. Arya tidak menunggu lebih lama. Ia membungkuk dan memeluk anak itu dengan putus asa, menenggelamkan wajahnya di rambut ikal lembut anaknya. Rama tak lama kemudian mengikuti kakaknya, menabrak dada ayahnya. Arya memeluk keduanya, memeluk mereka erat-erat dengan kekuatan pelindung, menutup matanya erat-erat sementara tangisan mengguncangnya sepenuhnya. Bau sabun bayi, pasta, dan kepolosan membanjirinya, menghapus seketika bau kontrak, kantor dingin, dan kesepian. Ia merasakan tangan kecil Rama berpegangan pada kain kemeja mahalnya, dan merasakan Rio menyandarkan pipinya ke bahunya. Itu adalah kontak paling nyata, elektrik, dan menyembuhkan yang pernah ia alami sejak kematian Kartika. Kekosongan tak terbatas yang ia rasakan di jiwanya terisi seketika, menyembuhkan luka-lukanya dengan kekuatan cinta yang selalu ada menunggu untuk diklaim. Ayu mengamati pemandangan itu, mengalihkan pandangan karena rasa hormat, menyeka air mata yang diam-diam menetes di pipinya. Ia telah menyaksikan keajaiban sebuah keluarga yang dibangun kembali dari abu. Akhirnya, Arya membuka matanya dan mengangkat pandangannya ke Ayu tanpa melepaskan anak-anaknya. Wajah mereka berjarak beberapa meter. Di mata gelap sang miliarder tidak ada lagi kesombongan, ketidakpercayaan, atau bayangan tiran korporat. Hanya ada rasa syukur yang begitu besar dan tak terbatas, sehingga kata-kata tidak cukup baginya. Terima kasih, kata Arya. Suaranya bergetar dengan ketulusan yang luar biasa. Terima kasih karena tidak mendengarkan saya. Terima kasih karena melanggar aturan konyol saya. Terima kasih karena telah memberikan anak-anak saya cinta yang terlalu pengecut untuk saya berikan. Anda telah menyelamatkan saya, Ayu. Anda telah menyelamatkan keluarga saya. Pengasuh muda itu memberinya senyum hangat dan tenang, mengangguk perlahan. Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Sinar matahari yang masuk melalui jendela seolah bersinar lebih terang, akhirnya menerangi setiap sudut gelap rumah Arya. Tengah hari tiba di ibu kota, dan dengannya, suasana di dalam kediaman Arya telah mengalami transformasi yang begitu radikal, sehingga tampak seperti tempat lain. Arya tidak terpisah dari anak-anaknya sepanjang pagi. Ia telah melepas jasnya, melepaskan dasinya, dan menghabiskan berjam-jam duduk di karpet luas area bermain, mengotori kemejanya dengan cat jari dan membangun menara balok, dipandu oleh kesabaran dan tawa Ayu. Namun, jauh di lubuk hatinya, badai hitam dan terencana menunggu saat yang tepat untuk dilepaskan. Ada hutang yang belum terbayar, simpul longgar yang perlu dipotong akarnya untuk memastikan racun itu tidak akan pernah lagi menyusup ke rumahnya. Pukul 1 siang tepat. Suara khas sepatu hak tinggi berdentum dengan arogan di marmer lobi utama. Pintu ganda terbuka lebar, memberi jalan kepada Karina Adijaya. Ia mengenakan desainer yang sempurna, kacamata hitam, dan sikap pemilik mutlak. Sangat yakin bahwa Arya berada 10.000 kilometer jauhnya menghadapi masalah keuangan di London, ia memutuskan bahwa ini adalah saat yang tepat untuk melaksanakan agendanya sendiri. Bu Lastri, teriak Karina, suaranya yang melengking dan menuntut bergema di dinding tinggi pintu masuk. Bu Lastri, kemari segera. Kepala rumah tangga veteran itu muncul dari lorong servis dengan ekspresi netral tetapi mata waspada. Ada apa, Nona Karina? Saya ingin Anda memanggil karyawan baru itu,
pengasuh Ayu atau siapapun namanya, perintah Karina sambil melepas kacamata dengan gerakan dramatis. Katakan padanya untuk mengemasi barang-barangnya. Saya akan memecatnya hari ini juga. Dia tidak kompeten, kurang ajar, dan saya tidak akan mentolerir kehadirannya di rumah ini, bahkan 1 menit pun. Dan siapkan anak-anak. Saya telah membuat pengaturan sementara agar mereka tinggal di institusi perawatan ketat sampai Arya kembali. Rumah ini butuh disiplin. Bu Lastri tidak bergerak, bahkan tidak berkedip. Ia hanya melihat ke arah tangga spiral besar yang mendominasi lobi. Saya khawatir itu tidak mungkin, Karina. Terdengar suara berat, dalam, dan syarat dengan kedinginan yang mematikan dari atas tangga. Karina berbalik tiba-tiba. Warna darah menghilang dari wajahnya, seolah ia melihat hantu. Di sana, menuruni tangga perlahan dengan keagungan singa yang akan melahap mangsanya, adalah Arya Danubrata. Posturnya kembali menjadi postur Taipan Maha Kuasa, tetapi matanya tidak lagi mencerminkan kelelahan seorang pria yang hancur, melainkan kemarahan tak kenal ampun seorang ayah pelindung. Arya. Karina tergagap, mundur selangkah karena naluri, merasakan tanah menghilang di bawah kakinya. Sayangku, apa yang kamu lakukan di sini? Penerbanganmu ke London, merger property itu. Tidak ada penerbangan, Karina. Tidak ada krisis di Eropa, jawab Arya. Berhenti di anak tangga terakhir, menyilangkan tangan sambil menatapnya tajam. Itu semua adalah ujian untuk melihat apa yang terjadi di rumah saya ketika saya mematikan lampu. Dan coba tebak apa yang saya temukan. Wanita itu menelan ludah dengan susah payah. Pikirannya yang manipulatif bekerja 1000 per jam. Berusaha menemukan jalan keluar, kebohongan yang akan menyelamatkannya dari bencana yang akan datang. Arya, saya datang justru untuk melindungimu. Ia mencoba berkata, memaksakan senyum gemetar dan melangkah ke arahnya. Wanita itu, pengasuh itu, saya sudah memperingatkanmu. Pasti kamu menemukannya mencuri. Diam! Teriak Arya bergema di dinding, memotong udara seperti cambuk. Karina melompat mundur, benar-benar ketakutan. Jangan berani-berani menyebut nama Ayu. Saya melihat semuanya. Saya menghabiskan seluruh malam di rumah ini, mengamati melalui kamera dan mendengarkan di balik pintu. Saya melihat pengabdian wanita itu merawat anak-anak saya. Dan saya mendengar dengan telinga saya sendiri bagaimana ia membela nama saya di depan mereka. Sementara Anda, wanita yang mengaku mencintai saya, mencoba menghancurkan keluarga saya dengan kebohongan beracun. Karina membuka mulut untuk memprotes, tetapi tatapan Arya membekukannya. Itu adalah tatapan seorang pria yang bisa menenggelamkan seluruh korporasi dengan jentikan jari, kini diarahkan kepadanya dengan penghinaan mutlak. Anda mengatakan bahwa ia menganiaya mereka. Anda mengatakan bahwa anak-anak takut padanya. Lanjutnya merendahkan suaranya menjadi bisikan dingin, mendekatinya perlahan. Anda bermain dengan rasa sakit saya, Karina. Anda memanfaatkan kebutaan saya dan jarak yang saya ciptakan sendiri dengan Rama dan Rio. Anda ingin mengisolasi saya, menyingkirkan siapapun yang memberi mereka cinta agar tidak ada yang mengganggu rencana kebesaran Anda. Anda menginginkan kekayaan, Anda menginginkan status, tetapi anak-anak menghalangi Anda. Itu tidak benar, Arya. Saya hanya ingin yang terbaik untuk kita. Ia memohon dengan suara serak, menyadari bahwa pertempuran telah kalah. Yang terbaik untuk kita dimulai dengan ketidakhadiran Anda secara permanen. Arya menyatakan sambil menunjuk ke arah pintu utama yang besar. Kerajaan yang ingin Anda kuasai tidak memiliki tempat untuk Anda. Pertunangan berakhir. Perjanjian berakhir. Anda tidak akan pernah lagi menginjakkan kaki di rumah ini. Dan jika Anda mendekat kurang dari 500 meter dari anak-anak saya atau Ayu, saya akan menggunakan setiap sen dari 4,5 triliun rupiah saya untuk memastikan Anda tidak akan menemukan pekerjaan atau kedamaian di kota ini. Karina Adijaya menatapnya selama sedetik yang tak berujung, mencari jejak keraguan, celah dari pria manipulatif yang ia kira ia kenal, tetapi tidak menemukan apa-apa. Pintu besi itu telah tertutup dengan keras di depannya. Terhina, dengan napas terengah-engah dan mata penuh air mata kemarahan dan kekalahan, ia berbalik dan buru-buru keluar melalui pintu utama. Suara sepatu hak tingginya cepat menghilang di luar. Arya berdiri tak bergerak di tengah lobi, menarik napas dalam-dalam, merasakan udara di rumah tiba-tiba menjadi lebih ringan, lebih murni. Toksisitas telah diusir. Rumah itu bersih. Bapak, tanya Bu Lastri dengan nada rendah dan hormat. Arya berbalik ke arahnya dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun ia memberikan senyum tulus dan hangat kepada karyawan lamanya.
Katakan kepada keamanan untuk segera mengubah semua kode akses, Bu Lastri. Dan tolong, pergi ke dapur dan minta Koki menyiapkan makanan favorit Ayu. Hari ini kita semua akan makan siang bersama sebagai sebuah keluarga. Senin pagi, gedung-gedung pencakar langit di kawasan bisnis Jakarta menjulang megah di bawah langit cerah. Tetapi di ruang rapat korporat Arya Danubrata, suasana diliputi kekhawatiran. Telepon dengan pengeras suara di tengah meja kaca yang luas menyalurkan suara presiden dan pendirinya, tetapi kata-kata yang diucapkannya tampak milik orang asing. Pak Arya, dengan segala hormat, merger dengan kelompok investor Eropa akan ditandatangani Rabu ini, kata direktur operasionalnya dengan suara tegang, berkeringat dingin di depan mikrofon. Delegasi sudah ada di kota. Jika Anda tidak hadir, mereka akan berpikir kita mundur dari kesepakatan. Ada ratusan juta dolar di meja. Di kantornya di rumah, Arya Danubrata memandang keluar jendela menuju taman dalam. Ia mengenakan celana linen yang nyaman dan kemeja katun yang tidak sepenuhnya dikancingkan. Setelan gelap dan dasi yang mencekik telah dibuang ke dasar lemari pakaiannya yang luas. Pikirkan apapun yang mereka inginkan, Roberto, jawab Arya. Suaranya memancarkan ketenangan dan kedamaian yang belum pernah ia tunjukkan di dunia korporat. Batalkan rapat Dewan Direksi sepanjang minggu. Tunda penandatanganan perjanjian, dan jika orang Eropa mengancam untuk mundur, katakan kepada mereka bahwa mereka memiliki kebebasan mutlak untuk melakukannya. Kerajaan properti saya cukup kuat untuk menahan penundaan. Tetapi keluarga saya tidak bisa menunggu sedetik pun lagi. Saya tidak akan tersedia. Saya tidak akan menjawab panggilan. Dan saya tidak ingin siapapun mendekati properti ini kecuali dalam keadaan darurat hidup dan mati. Saya jelas? Terjadi keheningan yang mencekam di ujung telepon, diikuti dengan suara lemah dan pasrah. Ya, Pak Arya. Arya menutup telepon tanpa menunggu jawaban lebih lanjut, mematikan perangkat, meletakkannya di atas meja mahoni, dan keluar dari kantor. Ia berjalan di lorong menuju sayap barat, merasakan campuran aneh antara antisipasi dan kegugupan. Selama 2 tahun ia telah memimpin ribuan karyawan, menutup kesepakatan yang mengubah ekonomi negara dan menghancurkan para pesaingnya tanpa gemetar. Namun, saat ia berhenti di depan pintu, ruang bermain anak-anaknya yang terbuka, tangannya berkeringat. Ia merasa seperti pemula mutlak di hadapan tantangan terbesar dan paling menakutkan dalam seluruh hidupnya. Di dalam ruangan, Ayu sedang duduk di karpet yang luas, dikelilingi oleh lembaran kertas kosong dan botol-botol kecil cat berwarna cerah dan tidak berbahaya. Rama dan Rio, mengenakan pakaian lama dan nyaman, sudah memiliki tangan dan pipi yang ternoda biru dan kuning. Mereka tertawa saat menempelkan sidik jari kecil mereka di atas kertas. Arya berdiri di ambang pintu, mengamati mereka. Rasa bersalah kembali muncul. Hantu yang gigih membisikkan kepadanya bahwa ia tidak termasuk dalam gambaran kebahagiaan itu, bahwa ia tidak tahu bagaimana menjadi bagian darinya. Ayu mengangkat pandangannya, dan saat menyadari kehadirannya, serta keraguan di mata gelapnya, ia memberinya senyum lebar, hangat, dan menggembirakan. Silakan Pak Arya, katanya dengan nada lembut yang mengundang kepercayaan. Sepertinya karya seni Rama membutuhkan sedikit warna merah, dan ia membutuhkan asisten. Arya menelan ludah maju perlahan ke tengah ruangan, memandang celananya yang rapi, kemeja desainernya, lalu memandang anak-anaknya. Si kembar menghentikan permainan mereka dan mengamatinya dengan mata biru besar yang penuh harapan. Tidak ada lagi teror dalam tatapan mereka, tetapi ada rasa ingin tahu yang luar biasa. Ayu telah menanam benih cinta, tetapi sekarang giliran dia yang menyirami dan menumbuhkannya. Tanpa ragu sedikit pun, sang miliarder menjatuhkan diri berlutut di atas karpet. Mengabaikan sepenuhnya etiket, protokol, dan nilai pakaiannya, ia duduk bersila di depan anak-anaknya. Ayu mengambil sebotol cat merah dan dengan isyarat yang akrab menyerahkannya langsung ke tangannya. Aku tidak tahu bagaimana melakukan ini, Ayu. Aku Arya dengan bisikan serak, hampir tidak terdengar. Menatap matanya dengan kerentanan yang akan membuatnya kehilangan segalanya di dunia bisnis. Aku membangun gedung, aku mengelola angka, tapi aku tidak tahu bagaimana menjadi seorang ayah. Aku takut merusak mereka. Ayu mencondongkan tubuh ke arahnya, wajahnya memancarkan belas kasih mutlak. Tidak ada yang lahir tahu bagaimana menjadi seorang ayah, Arya. Itu adalah pertama kalinya ia memanggilnya dengan nama depannya, dan baginya itu terdengar seperti balsam. Ini bukan tentang menjadi sempurna, ini bukan tentang membelikan mereka seluruh dunia. Ini tentang berada di sini, mengotori tangan, mendengarkan mereka, dan membiarkan diri dicintai. Ikuti saja irama mereka.
Mereka akan menunjukkan jalannya. Arya mengangguk perlahan, menarik napas dalam-dalam, membuka botol cat merah kecil, dan mencelupkan jari telunjuk dan tengahnya. Rama menatapnya terpesona. Arya, dengan denyut nadi yang sedikit gemetar karena emosi, mengangkat tangan yang bernoda dan dengan lembut menyentuh ujung hidung anak itu, meninggalkan noda merah kecil. Rama mengedipkan mata terkejut. Keheningan di ruangan menjadi tegang sesaat hingga anak itu mengeluarkan tawa meledak, menunjukkan gigi-gigi kecilnya dan dengan cepat memasukkan seluruh tangannya ke dalam botol cat biru untuk mengembalikannya kepada ayahnya. Tangan kecil Rama yang gemuk menabrak pipi Arya, mengotori kulitnya yang kecoklatan dan kerah kemeja desainernya yang mahal dengan noda biru cerah. Rio, melihat adegan itu, tidak mau ketinggalan. Ia mengambil cat kuning dan menerkam Arya, memeluk kakinya dan mengotori celana linennya. Alih-alih memarahi mereka atau memanggil pelayan untuk membersihkan kekacauan, Arya Danubrata memiringkan kepalanya ke belakang dan mengeluarkan tawa yang dalam, nyaring dan membebaskan. Tawa yang lahir dari lubuk hatinya, membawa serta puing-puing 2 tahun berkabung dan pengurungan. Ia merangkul kedua anaknya, tanpa peduli bahwa cat basah menutupi dada dan lengannya, mendekatkan mereka kepadanya dalam pelukan yang kacau, berwarna-warni, dan sangat bahagia. Selama sisa minggu itu, rumah Arya menyaksikan metamorfosis yang luar biasa. Keheningan monastik digantikan oleh larian di lorong, teriakan gembira, dan suara konstan Arya menceritakan dongeng sebelum tidur. Ayu menjadi pemandu, kompasnya, di tengah peran sebagai ayah. Ia mengajarinya cara menyiapkan botol susu, memahami perbedaan antara tangisan karena lapar dan tangisan karena mengantuk, dan membangun benteng yang tak terkalahkan dengan bantal-bantal sofa Italia di ruang tamu utama. Pria es itu telah mencair selamanya. Rapat dewan direksi, miliaran rupiah, dan status sosial menjadi prioritas kedua. Arya menemukan bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada tidak merasakan apa-apa, melainkan pada keberanian untuk mencintai dengan sepenuh hati, bahkan mengetahui bahwa dunia itu rapuh. Dan saat ia mengotori dirinya dengan cat, lumpur, dan makanan bayi, ia menyadari bahwa tidak pernah, dalam seluruh hidupnya yang penuh kemewahan berlebihan dan kesuksesan tanpa henti, ia merasa begitu kaya. 6 bulan kemudian, angin sepoi-sepoi pagi minggu mengayunkan tirai putih jendela-jendela besar rumah Arya. Sinar matahari membanjiri bagian dalam, tetapi rumah yang diteranginya bukan lagi makam steril dan suram yang Arya huni di masa lalu. Perubahan itu terasa jelas sejak di lobi. Tidak ada lagi keheningan yang berat dan mengintimidasi. Sebuah sepeda kecil dengan roda pelatihan bersandar dengan tidak sopan di salah satu tiang marmer hitam besar, dan koleksi balok warna-warni membentuk menara yang belum selesai di tengah karpet Persia yang tak ternilai harganya. Rumah itu telah kehilangan penampilan museum yang tertutup untuk menjadi rumah yang bersemangat, berantakan, dan hidup dengan indah. Arya Danubrata masih menjadi salah satu orang paling kuat di negara itu. Kekayaannya diperkirakan mencapai 4,5 triliun rupiah, sama sekali tidak berkurang. Bahkan, bisnisnya tampaknya semakin berkembang dengan perspektif hidupnya yang baru. Ia telah mendelegasikan tanggung jawab, mempromosikan eksekutif yang terpercaya, dan menetapkan aturan yang tak terpecahkan di perusahaannya. Setelah pukul 5 sore dan selama akhir pekan, presiden perusahaan itu tidak ada bagi dunia keuangan. Waktu dan pengabdiannya memiliki pemilik eksklusif. Pagi itu, Arya berada di ruang makan sekunder berdinding biru pastel yang sama, di mana hidupnya telah berbalik secara definitif 6 bulan sebelumnya. Meja kayu telah tertata untuk sarapan. Bunga-bunga segar di vas kristal memancarkan warna-warna cerah, menangkap kilauan matahari. Tapi kali ini pemandangannya berbeda. Arya tidak bersembunyi di balik bayangan lorong. Ia duduk di kepala meja mengenakan kaos katun abu-abu sederhana dan celana jeans. Rio duduk di salah satu kakinya, membantunya memegang gelas kecil jus jeruk, sementara Rama dengan gembira mengunyah sepotong roti panggang di sampingnya. Anak-anak, yang kini berusia 2,5 tahun, memancarkan rasa aman dan kebahagiaan yang melimpah. Mereka tidak lagi takut pada sosok ayah mereka. Mereka menganggapnya sebagai pahlawan, teman bermain, dan perlindungan terbesar mereka. Di sebelah kanan Arya, menyajikan kopi hangat dalam 2 cangkir keramik buatan tangan, adalah Ayu. Ia tidak lagi mengenakan seragam hitam ketat dengan celemek putih bersih, apalagi sarung tangan pembersih kuning tebal yang berfungsi sebagai penghalang profesional. Ia mengenakan gaun musim panas berwarna cerah, ringan dan nyaman, dengan rambut terurai mengalir di bahunya. Statusnya di rumah telah berubah drastis.
Arya telah memutuskan kontraknya sebagai pengasuh tradisional berbulan-bulan yang lalu, menuntut agar ia diperlakukan sebagai anggota integral keluarga, orang yang telah menyelamatkan jiwa anak-anaknya dan jiwanya sendiri. Ayu meletakkan salah satu cangkir kopi di depan Arya. Tangan mereka bersentuhan secara tidak sengaja. Kontak itu halus, tetapi syarat dengan listrik hangat dan akrab. Arya mengangkat pandangannya, dan mata gelapnya bertemu dengan mata Ayu. Tatapan yang mereka bagikan bukanlah tatapan seorang bos dan karyawannya, bahkan bukan tatapan dua teman. Itu adalah tatapan yang dalam, didasarkan pada rasa saling menghormati, kekaguman, dan kasih sayang yang tumbuh sekuat pohon ek setiap hari. Itu adalah percikan keheningan cinta murni yang telah lahir di tengah kegelapan dan kini mekar di bawah sinar matahari. Terima kasih Ayu, gumam Arya, suaranya syarat dengan makna yang jauh melampaui secangkir kopi biasa. Ayu membalas senyumnya, matanya bersinar dengan kelembutan tak terbatas. Ia duduk di meja di samping Rama dan dengan lembut membersihkan remah roti dari pipinya. Sama-sama Arya, sepertinya hari ini akan menjadi hari yang indah untuk membawa mereka ke taman. Rama berjanji kepadaku bahwa hari ini ia akan berhasil menangkap kupu-kupu. Ya, kupu-kupu, teriak Rama, mengangkat tangan dengan antusias, memicu tawa menular dari kakaknya Rio, yang hampir menumpahkan jusnya jika bukan karena refleks cepat ayahnya. Arya mengamati ketiganya. Ia melihat senyum anak-anaknya, kilau di mata wanita yang telah mengembalikan hidupnya, dan mendengar gema tawa mengisi setiap sudut ruangan yang luas. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan udara murni dan hangat mengisi paru-parunya. Ia memikirkan kerajaan propertinya, rekening banknya, dan kekuasaan yang ia pegang di kota. Semua itu hanyalah debu di angin dibandingkan dengan pemandangan di depannya. Ia telah menghabiskan sebagian besar hidup dewasanya mengejar kekayaan yang hanya memberinya isolasi dan tembok es. Namun takdir, mengenakan celemek putih dan bersenjatakan belas kasih yang tak tergoyahkan, telah mengajarinya pelajaran terbesar dari semuanya. Pria yang pernah berpura-pura pergi dalam perjalanan untuk menemukan pengkhianatan, akhirnya menemukan kebenaran mutlak keberadaannya. Ia tidak perlu bepergian ke belahan dunia lain untuk mengamankan warisannya, atau mengumpulkan lebih banyak miliaran untuk merasa sukses. Harta sejatinya, kekayaannya yang tak terhingga dan tak habis-habisnya ada di sana, duduk di mejanya, tertawa di bawah sinar matahari di jantung keluarga yang akhirnya ia pelajari untuk dicintai. Waktu, ketika diukur dalam tawa anak-anak dan sore yang cerah, tampaknya berlalu dengan kecepatan luar biasa yang menantang jam manapun. Tepat setahun telah berlalu sejak malam badai itu, ketika Arya Danubrata berpura-pura menyeberangi Samudra Atlantik, hanya untuk menemukan bahwa perjalanan sejati yang perlu ia lakukan adalah ke dalam rumahnya sendiri. Dalam 12 bulan itu, rumah itu tidak hanya mengubah akustiknya, menggantikan keheningan kuburan dengan gema kehidupan yang konstan, tetapi Arya sendiri telah mengalami metamorfosis yang begitu dalam, sehingga mantan rekan bisnisnya nyaris tidak mengenalinya. Sang taipan properti yang tak kenal ampun masih menjadi kekuatan yang tak terhentikan di pasar, mempertahankan kekayaannya sebesar 4,5 triliun rupiah dan memperluas kerajaannya. Namun, pusat gravitasinya telah berubah total. Ia tidak lagi membangun gedung pencakar langit untuk menyentuh langit dan merasa lebih unggul dari dunia. Sekarang ia membangun warisan agar Rama dan Rio memiliki tempat yang aman untuk tumbuh dewasa. Sore Jumat itu, sebuah kartu undangan tebal dengan tepi emas tergeletak di meja mahoni yang bersih di kantor Arya. Itu adalah undangan untuk gala tahunan pengembang properti, acara paling eksklusif dan penting bagi masyarakat kelas atas dan sektor bisnis negara itu. Di masa lalu, Arya tidak hanya menghadiri gala ini, tetapi juga memimpinnya dengan kesombongan yang dingin, menggunakan malam itu untuk mengintimidasi persaingan dan memamerkan Karina Adijaya sebagai salah satu piala dalam koleksi kesuksesannya yang luas. Namun, tahun ini gagasan sederhana untuk mengenakan tuxedo dan dikelilingi oleh senyum palsu serta percakapan kosong menimbulkan penolakan visceral baginya. Ia mengambil kartu itu di antara jari-jarinya, berniat membuangnya ke tempat sampah ketika sebuah pikiran melintas di benaknya. Ia telah menjaga keluarganya terlindungi di dalam tembok rumahnya selama setahun penuh. Ia telah melindungi Ayu dan si kembar dari para wartawan dan penilaian beracun kaum elit tempat ia berasal. Tetapi bersembunyi juga merupakan bentuk ketakutan. Ayu bukanlah rahasia yang harus ia simpan. Ia adalah wanita yang telah menyelamatkan hidupnya, cahaya yang telah menghalau bayang-bayang kegelapannya, dan ia pantas menempati tempatnya di dunia.
bukan di belakangnya, melainkan tepat di sampingnya. Arya keluar dari kantornya dan berjalan menuju taman belakang rumah yang luas. Matahari sore membanjiri rumput yang dipangkas sempurna dengan warna keemasan yang hangat. Di kejauhan, di bawah bayangan pohon ek tua, Ayu sedang duduk di atas selimut kotak-kotak. Ia mengenakan gaun katun sederhana berwarna krem, dengan rambut koklat diikat kepang longgar yang jatuh di bahunya. Rama dan Rio, yang kini berlari dengan kekuatan dan energi tak terbatas pada usia mereka yang hampir 3 tahun, mengejar seekor anak anjing Golden Retriever kecil yang Arya adopsi untuk mereka beberapa bulan sebelumnya. Pemandangan itu begitu murni. Arya mendekat dalam diam dengan tangan di saku celana linennya. Saat menyadari kehadirannya, Ayu mengangkat pandangannya dan memberinya senyum cerah yang selalu membuat hati sang miliarder berdebar. Sepertinya pasukan kecil itu sudah menghabiskan semua energinya, kata Ayu dengan nada lembut, menunjuk ke arah anak-anak yang kini berguling-guling di rumput, memeluk anak anjing itu. Seharusnya kamu melihat mereka 10 menit yang lalu, Arya. Mereka adalah badai kategori 5. Arya duduk di selimut di sampingnya, menyilangkan kaki, membiarkan angin sepoi-sepoi yang hangat mengacak-acak rambut gelapnya. Aku senang mereka punya energi itu. Itu pertanda bahwa mereka hidup, bahwa mereka bahagia, jawabnya tanpa mengalihkan pandangan dari anak-anaknya. Lalu ia menoleh untuk menatap Ayu langsung di matanya. Ada intensitas baru dalam tatapannya. Ayu, besok malam adalah gala tahunan sektor saya. Itu adalah acara di mana seluruh industri, pers, dan orang-orang yang sayangnya harus saya hadapi untuk menjaga kerajaan tetap bertahan. Ayu mengedipkan mata, mengangguk perlahan, merasakan berat kata-katanya. Saya mengerti. Saya akan menyiapkan setelan wol biru Anda. Saya tahu itu yang paling nyaman untuk makan malam panjang ini. Dan saya akan memastikan anak-anak makan lebih awal dan tidur tanpa masalah, agar Anda bisa beristirahat saat kembali. Arya menggelengkan kepalanya dengan lembut, mengangkat tangan untuk membelai pipi Ayu dengan lembut. Sentuhan itu membuat ia menahan napas sejenak. Selama 6 bulan itu, hubungan mereka telah berkembang dari rasa syukur yang luar biasa menjadi cinta yang dalam, tak terucapkan, dan penuh hormat. Tetapi Arya tahu bahwa inilah saatnya untuk mengambil langkah definitif, melintasi garis terakhir yang memisahkan mereka. Saya tidak menceritakan tentang gala itu agar Anda menyiapkan pakaian saya, Ayu, kata Arya, suaranya yang berat bergetar dengan emosi yang tertahan. Saya menceritakannya karena saya ingin Anda ikut dengan saya. Saya tidak ingin pergi sendirian. Dan sejujurnya, saya tidak ingin lagi menghadiri acara-acara masyarakat kelas atas itu, jika bukan dengan Anda di sisi saya. Mata gelap Ayu terbuka lebar, mencerminkan campuran kejutan tulus dan ketakutan yang tiba-tiba. Arya, saya tidak termasuk dalam dunia itu. Ia tergagap sambil menunduk menatap tangannya, yang tiba-tiba tampak tidak tahu harus diletakkan di mana. Saya adalah wanita yang datang ke sini dengan celemek dan sarung tangan kuning untuk merawat anak-anak Anda. Orang-orang itu, rekan Anda pers, akan melahap Anda hidup-hidup. Mereka akan menghakimi saya dan yang lebih buruk, mereka akan menghakimi Anda karena membawa seorang pekerja rumah tangga biasa ke makan malam paling eksklusif tahun ini. Arya mengambil tangan Ayu di antara tangannya, menjalin jari-jari mereka dengan ketegasan yang melindungi dan tak tergoyahkan. Dengarkan baik-baik, Ayu. Ia berucap dengan nada yang tidak menerima bantahan, tetapi syarat dengan kelembutan tak terbatas. Dunia yang kamu bicarakan itu, dunia berlian palsu, kekayaan warisan, dan senyum plastik, sama sekali tidak bernilai. Aku adalah raja di dunia kristal itu, dan aku bersumpah bahwa aku hampir mati kedinginan di takhtaku sendiri. Kamu bukan sekadar pekerja, kamu adalah pilar keluarga ini. Kamu adalah wanita yang mengajariku menjadi seorang ayah. Wanita yang membangun kembali jiwaku sedikit demi sedikit, ketika aku sendiri percaya bahwa itu rusak tak terpulihkan. Jika mereka ingin menghakimi, biarlah mereka menghakimi. Aku hanya ingin seluruh dunia tahu siapa sebenarnya pemilik hatiku. Air mata muncul di mata Ayu. Simpul di tenggorokannya mencegahnya untuk memberikan jawaban, tetapi tekanan tangannya yang membalas cengkeraman Arya lebih dari cukup. Janji itu telah terpatri. Malam Minggu, aula acara besar di hotel paling bergengsi di kota adalah sarang kemewahan, kekuasaan, dan pameran. Lampu kristal Austria menerangi ratusan orang yang mengenakan merek paling eksklusif di dunia. Ada politisi, taipan teknologi, dan pewaris dinasti kuno. Di pintu masuk utama, kilatan lampu fotografer meledak tanpa henti seperti badai cahaya putih menangkap kedatangan triumfal para elit.
Ketika limusin hitam Arya Danubrata berhenti di depan karpet merah, gumaman antisipasi menyebar di antara kerumunan reporter. Sang miliarder praktis menghilang dari kehidupan publik. Diharapkan ia akan turun dari mobil dengan wajah dingin seperti biasa, mungkin ditemani oleh pewaris baru yang siap menggabungkan kekayaannya dengan miliknya setelah perpisahan yang skandal dan tiba-tiba dengan Karina Adijaya. Pak Budi membuka pintu belakang. Arya turun terlebih dahulu. Ia mengenakan tuxedo hitam yang pas dengan tubuhnya yang kekar. Namun yang mengejutkan semua orang adalah ekspresinya. Tidak ada kesombongan atau penghinaan. Ada ketenangan mutlak. Ia berbalik ke dalam kendaraan dan mengulurkan tangannya. Dari limusin muncul Ayu. Ia tidak mengenakan perhiasan mencolok atau kalung berlian yang meneriakkan nilainya dalam dolar. Ia mengenakan gaun malam biru tengah malam yang elegan dan melambai, berpotongan klasik dan tanpa keributan yang menonjolkan kecantikan alami kulitnya dan kedalaman matanya. Rambutnya diikat rapi, tetapi sederhana. Ia tidak bersaing dengan kemewahan acara. Ia melampauinya. Ia memancarkan martabat, kedamaian, dan keanggunan yang tidak dapat dibeli oleh kartu kredit dengan batas tak terbatas manapun. Arya merangkul pinggang Ayu, mendekatkannya padanya dengan kealamian yang melindungi dan membanggakan. Mereka berjalan bersama di karpet merah, mengabaikan kegilaan para wartawan yang meneriakkan nama Sang Taipan dan bertanya dengan panik tentang identitas wanita misterius itu. Saat masuk ke aula utama yang luas, efeknya langsung terasa. Percakapan berhenti, kepala-kepala menoleh. Di salah satu meja dekat lantai dansa, terdapat kelompok teman Karina Adijaya yang mulai berbisik-bisik dengan nada beracun di balik gelas sampahnya mereka, seketika mengenali wajah wanita yang, menurut gosip masyarakat kelas atas, telah merampas kerajaan teman mereka. Ayu merasakan tekanan dari 100 tatapan yang tertuju padanya. Dan sesaat ia ragu meremas lengan Arya. Arya, merasakan kegugupannya, berhenti di tengah aula di depan tatapan terkejut rekan-rekan bisnisnya. Ia sedikit membungkuk dan tanpa peduli siapapun yang melihat, ia mencium kening Ayu dengan sengaja, membisikkan di telinganya, hanya tatap aku. Sisa aula ini tidak ada. Dan begitulah. Makan malam berlalu di antara sapaan diplomatik dan tatapan sembunyi-sembunyi, tetapi Arya menjelaskan dengan bahasa tubuhnya bahwa setiap kurangnya rasa hormat terhadap pasangannya akan dianggap sebagai deklarasi perang komersial dan pribadi. Ketegasannya begitu kuat, sehingga bahkan kritikus paling sengit pun akhirnya menunduk. Puncak malam tiba ketika pembawa acara meminta keheningan untuk mengumumkan penghargaan utama, penghargaan keunggulan properti yang diberikan kepada proyek tahun ini. Para hadirin sekalian, penghargaan malam ini untuk pembangunan kompleks bisnis gedung Arya Danubrata yang mengesankan, sebuah tonggak arsitektur dan investasi 4,5 triliun rupiah yang mengubah cakrawala ibu kota kita, diberikan kepada Bapak Arya Danubrata. Suara itu bergema di pengeras suara, diikuti oleh tepuk tangan meriah. Arya berdiri, mengancingkan tuksedonya, memberikan senyum terakhir kepada Ayu, dan berjalan menuju panggung. Saat ia mengambil trofi kristal dan mendekati mikrofon, seluruh aula terdiam penuh harap. Mereka mengharapkan pidato klasik tentang strategi pasar, nilai investasi, upaya korporat, dan kekuatan finansial perusahaannya. Arya memandang trofi di tangannya selama beberapa detik, seolah-olah ia tidak mengenali apa yang dipegangnya, lalu meletakkannya di samping di mimbar. Ia mengangkat pandangannya dan menyapu aula dengan mata gelapnya, akhirnya berhenti di meja tempat Ayu mengamatinya dengan penuh pengabdian. Saya sangat menghargai pengakuan ini, Arya memulai. Suaranya yang kuat memenuhi setiap sudut ruangan yang luas. Gedung Arya Danubrata, tidak diragukan lagi, adalah struktur yang mengesankan. Kami menggunakan baja terkuat, beton paling tahan lama, dan teknologi paling canggih yang bisa dibeli dengan uang. Itu dirancang untuk menahan gempa bumi, untuk bertahan dari waktu, dan untuk menjadi monumen kesuksesan finansial. Ia berhenti membiarkan kata-katanya bergema. Namun ia melanjutkan, merendahkan suaranya, membuatnya lebih intim dan dalam. Tahun terakhir ini telah mengajariku pelajaran yang tidak dapat ditunjukkan oleh universitas bisnis manapun dan laporan keuangan manapun. Saya menyadari bahwa seorang pria dapat membangun benteng setinggi 1000 meter, mengisinya dengan marmer Carrara, melindunginya dengan sistem keamanan terbaik di planet ini, dan mengumpulkan kekayaan yang tak terhingga di dalamnya. Namun tetap hidup dalam kehancuran mutlak. Bangunan kaca bisa menyentuh langit, tetapi jika tidak ada cinta dalam fondasinya, jika tidak ada tawa di lorong-lorongnya,
jika tidak ada orang yang menunggumu saat kamu mematikan lampu, struktur itu bukanlah sebuah kemenangan. Itu hanyalah makam mewah. Gumaman kejutan menyebar di meja-meja para hadirin. Para taipan saling memandang, bingung dengan kerentanan tak biasa dari pria yang mereka kenal sebagai predator paling ganas di pasar properti. Saya menghabiskan bertahun-tahun lari dari rasa sakit, percaya bahwa kekuasaan dan jarak akan melindungi saya dari kerapuhan manusia, lanjut Arya, tanpa mengalihkan pandangannya dari Ayu sedikitpun. Saya membangun tembok begitu tinggi sehingga akhirnya saya meninggalkan anak-anak saya sendiri di luar dalam kedinginan. Tetapi hidup, dalam kebijaksanaannya yang luar biasa, dan tidak dapat dimengerti, mengirimi saya mukjizat. Mukjizat yang berpakaian kesederhanaan dan bersenjatakan kesabaran tak terbatas. Mukjizat yang tidak menghakimi saya atas kesombongan saya, tetapi memiliki keberanian untuk mengajari saya hari demi hari, apa arti sebenarnya membangun sebuah rumah. Arya menunjuk langsung ke meja Ayu, mengabaikan protokol dan formalitas acara. Mukjizat itu bernama Ayu. Dia tidak menginvestasikan miliaran di perusahaan saya. Dia menginvestasikan hatinya pada anak-anak saya. Dia mengembalikan kemampuan saya untuk merasa, untuk tertawa, dan untuk menjadi ayah yang pantas dimiliki Rama dan Rio. Jadi meskipun saya menerima penghargaan ini untuk gedung Arya Danubrata, saya ingin Anda tahu bahwa karya terbesar, terpenting, dan tak terhancurkan dalam hidup saya tidak terbuat dari beton atau baja, tetapi terbuat dari cinta tanpa syarat yang saya temukan di sampingnya. Ayu, terima kasih telah menjadi fondasi yang tak tergoyahkan bagi keluarga kita. Aku mencintaimu. Aula terdiam begitu pekat sehingga terdengar napas para tamu. Tidak ada tepuk tangan segera, hanya dampak murni dari kebenaran mutlak yang baru saja dinyatakan di hadapan orang-orang paling dangkal di kota. Ayu, dengan air mata mengalir deras di wajahnya, dan senyum kebahagiaan murni, menutup mulutnya dengan tangan. Dan kemudian, tiba-tiba, seorang kontraktor veteran di salah satu meja di belakang berdiri dan mulai bertepuk tangan. Detik kemudian seluruh ruangan meledak dalam sorak-sorai yang jauh melampaui sebelumnya. Mereka tidak bertepuk tangan untuk sang taipan, mereka bertepuk tangan untuk pria itu. 2 jam kemudian, jauh dari kebisingan, kilatan lampu dan kemewahan palsu, Arya dan Ayu kembali ke rumah. Mereka telah melarikan diri dari gala sebelum pesta dansa terakhir. Malam itu sejuk dan sunyi. Saat masuk ke rumah, kehangatan rumah langsung menyelimuti mereka. Kontras sempurna dengan aula acara dingin yang baru saja mereka tinggalkan. Bu Lastri, yang telah merawat anak-anak, memberitahu mereka dengan senyum akrab bahwa si kembar sedang tidur nyenyak di kamar mereka. Ayu, melepas sepatu hak tingginya di lobi dengan desahan lega, meraih tangan Arya, dan bersama-sama mereka berjalan dalam diam menuju sayap barat. Mereka masuk ke kamar Rama dan Rio yang besar. Cahaya redup lampu malam menerangi 2 tempat tidur kembar. Anak-anak tidur nyenyak dengan napas teratur, tidak menyadari bahwa ayah mereka baru saja menantang seluruh dunia demi mereka. Arya membungkuk di atas tempat tidur Rama, dengan lembut merapikan selimut di bahu kecilnya. Lalu melakukan hal yang sama dengan Rio, mencium keningnya. Ayu mengamati dari ambang pintu, hatinya meluap dengan kedamaian mutlak. Mereka keluar dari kamar meninggalkan pintu sedikit terbuka. Arya menuntun Ayu menyusuri lorong yang remang-remang, hingga mencapai tempat di mana semuanya telah berubah setahun sebelumnya. Ruang makan sekunder berdinding biru pastel. Cahaya bulan menyaring melalui jendela-jendela besar, membanjiri ruangan dengan cahaya keperakan dan melankolis yang lembut, menerangi potret anak-anak yang berjejer di dinding dan meja kayu kosong. Itu adalah pemandangan yang sama di mana Arya bersembunyi di balik bayangan. Pertama kali melihatnya menyajikan makanan dengan sarung tangan kuningnya, saat yang tepat ketika tembok esnya telah runtuh selamanya. Arya berhenti di tengah ruangan. Ia melepaskan tangan Ayu sejenak, dan menatapnya dengan intensitas yang membuat waktu kembali berhenti. Anda serius di panggung, bisik Ayu. Suaranya sedikit bergetar karena beban emosional malam itu memecah kesunyian keperakan ruang makan. Arya tersenyum, senyum tulus, bebas dari ikatan atau bayangan masa lalu. Ia memasukkan tangan ke saku dalam tuxedo hitamnya dan melangkah ke arahnya. Saya belum pernah sejujur ini dalam hidup saya, Ayu, jawabnya. Nadanya rendah dan tegas. Saya katakan bahwa saya tidak lagi tertarik membangun gedung pencakar langit yang tidak masuk akal. Saya hanya tertarik membangun masa depan kita. Di hadapan tatapan terkejut Ayu, Arya Danubrata berlutut untuk kedua kalinya dalam hidupnya di depannya. Tetapi kali ini ia bukanlah pria yang putus asa dan hancur, memohon ampunan anak-anaknya.
Ia adalah pria yang utuh, yakin akan takdirnya, menawarkan seluruh hidupnya. Dari sakunya ia mengeluarkan sebuah kotak kecil beludru gelap. Saat membukanya, cahaya bulan memantulkan kilauan dari dalamnya. Itu bukanlah cincin mewah 5 karat seperti yang biasa dikenakan Karina, dirancang untuk memamerkan kekayaan. Itu adalah cincin yang halus, elegan, dan halus, bertahtakan safir biru tua, dikelilingi berlian kecil, cerminan sempurna dari ketenangan dan cahaya yang telah ia bawa ke dalam keberadaannya. Saya tahu bahwa saya telah memberikan hati saya kepada Anda. Saya tahu bahwa anak-anak telah memberikan hati mereka kepada Anda. Dan saya tahu bahwa kita sudah menjadi keluarga dalam setiap arti kata. Kata Arya sambil mendongak, menyambungkan matanya dengan mata Ayu. Tetapi saya ingin itu menjadi resmi. Saya ingin Anda berbagi nama belakang saya, hidup saya, pagi saya di ruang makan ini, dan malam saya merawat Rama dan Rio. Saya ingin bangun di samping Anda setiap hari selama sisa hidup saya. Ayu Puspita, maukah Anda menikah dengan saya? Ayu menatap pria di depannya, sang taipan yang telah menundukkan kesombongannya demi cinta. Ia memandang ruang makan, rumah yang telah mereka bangun dari abu kesedihan, dan akhirnya ia memandang cincin itu. Air mata, kali ini karena kebahagiaan yang mutlak dan meluap, kembali menetes. Ia tidak perlu memikirkannya bahkan sedetik pun. Ya, bisiknya dengan suara tercekat karena emosi, menjatuhkan tasnya ke lantai. Ya, 1000 kali ya Arya. Ia mengenakan cincin itu di jarinya. Tangan mereka pas dengan sempurna. Ia berdiri dan memeluknya, mengangkatnya sedikit dari lantai. Ciuman yang mereka bagikan di bawah cahaya bulan tidak memiliki saksi, tidak ada kilatan lampu, atau tepuk tangan dari masyarakat kelas atas. Itu adalah ciuman yang sunyi, dalam, dan abadi, berlabuh pada keyakinan bahwa badai terburuk telah berlalu. Pagi berikutnya, matahari akan kembali terbit. Ruang makan biru pastel akan kembali dipenuhi dengan teriakan kekanak-kanakan, Rama dan Rio, dengan tumpahan jus, dengan tawa riuh sang miliarder yang belajar bermain di lantai, dan dengan tatapan penuh kasih dari wanita yang mengubah rumah mewah yang dingin menjadi harta terbesar di dunia. Kerajaan finansial Arya Danubrata akan terus ada di luar sana di kota yang bising. Tetapi ia akhirnya mengerti bahwa kekayaan sejatinya, kekayaannya yang tak terhitung dan abadi, selamanya berada dalam kehangatan tak tergoyahkan di rumahnya. Tamat.